AST 1552 kontrol, kemampuan luar biasa King Sui. King Sui semakin terbiasa dengan perasaan seperti ini. Dia sangat menikmatinya. Itu adalah perasaan menaklukkan seluruh medan perang. Perasaan memiliki kendali penuh atas sesuatu. Tidak hanya King Sui, tetapi orang lain, mereka semua menganggap pemuda ini sangat menakutkan. Kemampuan yang dimiliki pemuda ini terlalu unik. Awalnya, kesenjangan kekuatan antara Pak Tua Qin, Qin Baifo dan lawannya kecil. Mereka membutuhkan lebih dari 100 gerakan untuk mengetahui pemenang pertandingan. Tapi sekarang, hanya satu langkah yang diperlukan bagi mereka untuk memutuskan pemenangnya. Itu adalah pertarungan Kou yang benar-benar sepihak, satu pukulan. Apa yang sebenarnya terjadi? Seni mengejar. King Sui menatap seorang lelaki tua dengan pakaian hitam yang menyerbu ke arah Qin King. Dia segera melemparkan seni mengejarnya. Tidak seperti Ki Kaisar, seni mengejar hanya bisa digunakan satu lawan dalam satu waktu. Oleh karena itu, untuk sebagian besar waktu, King Sui hanya akan menggunakannya pada prajurit yang kuat. Lawan segera melambat. Jimat racun jantung. King Sui tidak menggunakan jimat surgawi semacam ini dalam waktu yang lama. Jenis talisman surgawi ini sangat kuat. Hanya saja dia tidak cukup kuat sebelumnya, jadi peluang jimat ini untuk berhasil cukup rendah. Sekarang dia lebih kuat, menambahkan bahwa dia juga lebih beruntung, dia mampu melakukan serangan dengan melemparkannya sesuai keinginannya. Alasan mengapa dia turun tangan adalah karena dia merasa bahwa lelaki tua itu adalah ancaman yang sangat kuat. Leluhur tua pembunuh surga. Qin Baifo menyerbu ke depan saat dia mengungkapkan identitas lelaki tua itu. Hanya King Sui yang pernah bertarung melawan leluhur tua iblis sebelumnya. Dia tidak memiliki pengetahuan tentang siapa leluhur tua pembunuh surga itu. Serangan telapak tangan riak 9 daun. 1000 benang 10.000 sutra membunuh. Leluhur tua pembunuh surga melihat serangan yang pernah dia bisa menangkis sebelumnya dengan tak percaya. Saat ini, dia putus asa. Pembantaian berlanjut tetapi dengan cara sepihak. Baik klan Cai dan klan Yue benar-benar kesal. Adapun klan Gu, mereka tidak pernah merasa menyesal seperti sekarang. Namun, hal-hal yang dilakukan seseorang seperti air yang dicurahkan. Itu tidak akan pernah bisa dibatalkan. Mereka bisa merasakan bahaya perlahan mendekati klan mereka. Sayangnya, pada titik ini, itu bukan lagi sesuatu yang bisa mereka pertimbangkan. Alasannya adalah hari ini, semua hidup mereka akan berakhir di sini. Terkadang, kematian bukanlah hal yang paling menakutkan. Yang terburuk adalah mati tanpa alasan. Memiliki senyum bahkan di dunia bawah juga dianggap memuaskan. Namun, klan Yue, Gu dan Cai bahkan tidak dapat mengaturnya. Mereka memang mati tanpa mengetahui alasan kematian mereka. Pertempuran berikutnya hampir tidak memiliki ketegangan di dalamnya. Untuk prajurit di level ini, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyelesaikannya. Dari awal hingga akhir, itu hanya berlangsung sekitar 1 jam. Ada banyak tempat di reruntuhan di sekitar Qin King Manor. Ada juga beberapa prajurit yang terluka. Sebagian besar pertempuran terjadi di langit. Jika tidak, seluruh Qin King Manor dan daerah sekitarnya akan berubah menjadi puing-puing. Setiap musuh dimusnahkan. Pertempuran ini dilakukan dengan baik. Kerusakan yang diterima Qin King Manor minimal, meskipun beberapa orang mungkin telah meninggal. Bagi Qin King Manor, mereka telah berhasil menahan luka parah. Orang-orang yang meninggal bukanlah pembangkit tenaga listrik dari Qin King Manor. Qin Baifo dan lelaki tua lainnya mengalami luka ringan. Tetapi dengan King Sui di sini, mereka disembuhkan dengan relatif mudah. Adapun mayat, secara alami akan ada orang yang akan bertanggung jawab untuk menangani mereka. Lingkungan Qin King Manor diselimuti asap. Itu sangat sunyi sampai-sampai tidak ada jejak suara yang bisa didengar. Bagi Qin King Manor, rasanya seolah-olah hidup mereka diperbarui setelah bencana. Pak Tua Qin pergi ke sisi King Sui. Tidak hanya pemuda ini membantu memperpanjang umurnya, menyebabkan posisinya di Qin King Manor meningkat, kali ini dia bahkan membantu memastikan bahwa Qin Royalty akan aman dan sehat. Tanpa dia, Qin King Manor akan dimusnahkan. King Sui, Qin King Manor berhutang padamu yang aku khawatir kita tidak akan pernah bisa membayarnya. Selama Anda menemukan Qin King Manor berguna, Anda dapat memberi tahu kami. Semua orang dari Qin King Manor akan mempertaruhkan segalanya untukmu. Ya, maksud saya kata-kata saya dan itu akan berlaku selamanya. Pak Tua Qin menatap mata King Sui dan berkata perlahan. Dia terdengar sangat tegas. King Sui tersenyum dan menggelengkan kepalanya, orang tua, kamu tidak perlu terlalu formal denganku. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya hanya akan duduk diam dan mengabaikan semua yang terjadi pada Anda? Orang tua itu tersenyum dan tetap diam. Dia sangat menyukai pemuda ini. Tidak hanya dia mampu,
tetapi dia juga menganggap serius hubungan. Sambil mengamati cucunya yang telah berubah lagi, dia merasa lega. Perubahan pada putrinya terjadi terlalu tiba-tiba. Sebelum ini, ketika King Sui tidak kembali dengan Qin King, lelaki tua itu sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Jauh di lubuk hatinya, dia merasa sangat sedih tentang hal itu. Hari ini, setelah melihat bahwa King Sui telah datang, mereka semua merasa seolah-olah telah menghilangkan beban di hati mereka. Selama ini, klan Qin telah khawatir tentang hal-hal yang terjadi dengan Qin King secara pribadi. Dia terlalu luar biasa sampai-sampai mereka tidak tahu pria seperti apa yang cocok untuknya. Fakta bahwa dia membawa King Sui kembali kali ini sudah memberi tanda pria yang mungkin cocok dengannya. Oleh karena itu, semua orang dari Qin Clan sangat senang. Mereka tidak pernah memperlakukan King Sui sebagai orang luar. Kematian Qin Ying telah menyebabkan awan gelap di hati semua orang yang tidak bisa mereka sapu untuk saat ini. Belum lagi itu bahkan memicu perubahan dramatis di Qin King. Semuanya, mari kita kembali. Ini adalah sesuatu yang patut dirayakan. Pak Tua Qin berkata dengan gembira. Bocah kecil, kenapa kamu dan King Sui tidak turun dan bersiap-siap? Anda semua telah bekerja keras. Turun dan makan sesuatu nanti. Qin Baifo berkata dengan lembut. Semua orang pergi. Mereka semua memberi King Sui dan Qin King waktu sendirian. Alasan mengapa King Sui bisa sampai ke Qin King Manor adalah karena Qin King. Alasan mengapa dia bisa terlibat dalam masalah ini juga karena Qin King. Bukan untuk mengatakan bahwa dia bisa membantu memperpanjang umur Pak Tua Qin, itu juga karena Qin King. Terima kasih. Qin King memandang King Sui dan berkata dengan lembut. Pupil matanya terlihat sangat cantik. Namun, dari sudut pandang King Sui, itu bukanlah murid yang biasa dia lihat sebelumnya. Apakah ada hal lain untuk kita bicarakan? Tidak peduli apa masa depan, selama saya tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Anda, saya tidak akan hanya duduk diam dan melihat Anda jatuh. Saya tidak akan pernah melakukan itu. King Sui menggelengkan kepalanya, menghela nafas dan berkata. Aku bisa merasakan bahwa perasaanmu padaku telah berubah. Saya sadar bahwa Anda tidak suka saya melakukan ini. Tapi aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Qin King berkata dengan lembut. Saya tidak berubah, saya juga tidak menentang Anda melakukannya. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa setelah kejutan dari sebelumnya, bahwa hatimu telah dipenuhi dengan hal-hal lain? Sampai sekarang, itu tidak lagi memiliki tempat untukku. King Sui menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada kesal. Setelah menerima kejutan tertentu, seseorang akan berubah berdasarkan tentang apa insiden itu. Kematian Qin Ying telah menyebabkan Qin King kehilangan minatnya untuk urusan antara pria dan wanita. Itu digantikan oleh kebencian. Ini juga perubahan yang dirasakan King Sui darinya. Meskipun dia tidak melakukan apapun pada King Sui, dia bisa melihat perlawanannya. Setelah terdiam beberapa saat, Qin King berbicara perlahan, tidak. Jauh di lubuk hatiku, aku masih memiliki harapan untukmu. King Sui tersenyum, harapan seperti apa? Saya menantikan Anda muncul di depan saya. Pada saat kamu muncul, aku tahu bahwa bahkan jika hatiku dipenuhi dengan kebencian, itu masih memiliki ruang untukmu. Qin King memandang King Sui dengan wajahnya memerah. Untuk seorang wanita sedingin es seperti dia untuk memiliki ekspresi seperti ini, itu sangat menarik dan memikat. Itu adalah pertama kalinya Qin King mengatakan sesuatu yang begitu penuh kasih sayang sepanjang hidupnya. Tidak peduli seberapa tenang King Sui mencoba, setidaknya, dia masih akan merasa seperti rusa yang secara acak menabrak barang. Sangat cepat, dia membuang muka, tidak berani bersentuhan dengan mata King Sui. Jika King Sui masih tidak dapat memahami bagaimana perasaannya bahkan setelah dia berbicara sampai saat ini, dia akan sangat bodoh. Tidak peduli berapa banyak dia telah berubah, perasaannya terhadapnya tidak akan pernah berubah. King Sui mengambil 2 langkah ke depan dan menarik tangannya. Rasanya agak dingin. Qin King tidak mencoba melepaskan diri dari genggamannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap King Sui, ayo kembali. Saya ingin mandi karena saya merasa sangat tidak nyaman. Itu normal baginya untuk merasa seperti ini setelah melalui pertempuran. Namun, ketika dia menyebutkan kata mandi, jantung King Sui berdetak lebih cepat. Dia terkekeh, baiklah, aku ingin pergi dan mandi juga. Kenapa kita tidak pergi bersama? Dalam mimpimu, setelah mencuci dan membilas, King Sui dan Qin King kembali ke aula utama. Saat itu, sudah hampir tengah malam. Sebagian besar prajurit terkuat semuanya hadir di ruang tamu. Seperti yang dikatakan berkali-kali, hanya ada sedikit orang di Qin King Manor. Untuk klan aristokrat, Qin King Manor dianggap sebagai salah satu yang memiliki sangat sedikit anggota. Pak Tua Qin membiarkan King Sui mengambil kursi kehormatan. Tapi tentu saja,
King Sui menolak untuk melakukannya. Pada akhirnya, Pak Tua Qin masih menjadi orang yang duduk. King Sui duduk di bawah Qin Baifo dekat Qin King. Gosip di sekitar meja makan kebanyakan tentang beberapa topik santai. Tapi kadang-kadang, mereka juga membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan klan Cai, Yue atau Gu. Saat ini, King Sui tidak lagi dianggap sebagai orang luar. Karena ini adalah malam hari, jamuan makan kali ini pada dasarnya hanya terdiri dari makan malam biasa sebagai bentuk perayaan. Perjamuan berakhir cukup cepat. Selain berjaga malam, semua tamu telah kembali untuk beristirahat. Pada hari kedua, King Sui berpikir bahwa Qin King Manor akan mengambil tindakan terhadap klan penyerang. Tapi yang mengejutkannya adalah bahwa Qin King Manor tidak melakukan apa-apa. Mereka bertingkah seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Karena King Sui tidak ada hubungannya, dia membantu Qin King Manor dalam mengatur formasi pertahanan mereka. Pengetahuan King Sui dalam formasi adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dikejar oleh siapapun, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Orang-orang dari Qin King Manor juga telah belajar banyak hal darinya. Sebagian besar dari mereka ada hubungannya dengan formasi. Tepat pada saat King Sui sedang memikirkan apa yang harus dilakukan di halaman belakang, Pak Tua Qin mendekatinya. King Sui, kenapa kamu tidak menemani orang tua sepertiku jalan-jalan? Orang tua itu berkata dengan nada ramah. Saya tidak bisa meminta lebih. King Sui tersenyum dan mengikuti lelaki tua itu saat mereka perlahan berjalan di sepanjang jalan kecil dan teduh. Apakah kamu tidak ingin tahu mengapa aku menolak untuk menyelidiki orang-orang itu dan mengambil kesempatan ini untuk membalas? Orang tua itu tersenyum dan bertanya sambil berjalan. King Sui tersenyum dan mengangguk. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia sudah memiliki asumsi sendiri. Meskipun Qin King Manor mungkin tampak sangat mengesankan, itu selalu berada dalam situasi yang berisiko. Alasannya adalah karena sedikitnya anggota yang dimiliki Qin King Manor. Kami seperti harimau tanpa gigi. Kami dihormati dan ditakuti oleh banyak orang. Qin King Manor juga telah melakukan hal-hal dengan kebajikan dan kebenaran. Dari sudut pandang orang luar, mereka berpikir bahwa Qin King Manor menyembunyikan banyak prajurit. Misalnya, masalah di depan kita, tidak perlu bagi Qin King Manor untuk mengambil langkah maju dan terlibat. Lebih baik membiarkan mereka ketakutan. Waktu yang paling menakutkan bagi seseorang adalah tepat sebelum saat kita menunjukkan kepalan tangan kita. Orang tua itu terdengar kesal ketika dia mengatakan ini. King Sui bisa mengerti mengapa. Dia tersenyum dan berkata, orang tua, terus-menerus bersikap toleran terhadap orang lain bukanlah cara untuk menyelesaikan masalah. Ada saat-saat ketika Anda harus tegas dengan keputusan Anda dan membuat langkah Anda. Kalau tidak, Anda tidak akan punya pilihan selain menderita nasib diganggu oleh orang lain. Petik 2. Mata lelaki tua itu menjadi cerah. Dia tersenyum kembali saat melihat senyum King Sui. Saya sudah tua sekarang. King Sui, kamu bisa mengunjungi klan ini bersama King Er. Bagaimana perasaanmu tentang itu? Itu tentu tidak akan menjadi masalah. Setelah mengobrol sebentar, King Sui mengucapkan selamat tinggal kepada lelaki tua itu dan kembali ke halaman hanya untuk menyadari bahwa Qin King masih terjaga dan berdiri di dekat jendela di aula di lantai pertama. Dia melihat keluar jendela dan tampak terganggu. Pada saat dia mendengar langkah kaki King Sui, dia berbalik dan berkata, kamu kembali. Ketika King Sui melihatnya tersenyum, seolah-olah dia kembali ke masa lalu. Dia mengangguk, kenapa kamu masih bangun? King Sui berjalan ke arahnya dan melihat keluar. Tempat ini memiliki pemandangan yang sangat bagus. Ada cukup banyak orang di luar. Seperti biasa, mereka menjalani kehidupan mereka sendiri. Tidak peduli perubahan seperti apa yang akan terjadi pada lingkungan mereka, pada akhirnya akan terus berlanjut. Hidup harus terus berlanjut. Aku baru saja akan pergi tidur ketika kamu kembali. Kupikir kau tidak sabar menungguku tertidur. King Sui tersenyum dan menatapnya. Dia tidak bisa melupakan tatapan pemalu yang ditunjukkan Qin King barusan. Itu terlihat sangat indah sehingga bisa merobohkan kota. Aku akan tidur sekarang. Qin King sedikit menggelengkan kepalanya dan hendak pergi setelah dia selesai berbicara. Saudari Qin, lelaki tua itu berencana untuk membiarkan kita melakukan perjalanan ke klan Cai, klan Yue, dan klan Gu. Menurutmu kapan waktu yang tepat bagi kita untuk berangkat? King Sui menghentikan Qin King. Setelah berpikir sejenak, Qin King mengungkapkan ekspresi gembira, mengapa kita tidak memberi mereka waktu 2 hari untuk mempertimbangkannya terlebih dahulu. Saya yakin mereka akan sangat gugup selama hari-hari ini. AST 1553 cara lain untuk mengklaim keadilan, 2 setan dari klan Cai. King Sui tidak memiliki banyak pendapat terhadap balas dendam mereka yang akan datang. Sampai sekarang, dia sangat santai.
Peningkatan kekuatan telah memicu perubahan dalam keadaan pikirannya. Kekuatan yang dia miliki di tangan sangat mengesankan. Hanya orang yang cakap yang bisa tetap tenang setiap saat. Alasannya karena di mata mereka, banyak hal yang membuat orang merasa putus asa, bahkan tidak layak disebut. Iya, di satu sisi, ini juga bagus. Kalau begitu, Sister Qin, beritahu saya kapan waktunya untuk berangkat. King Sui mengangguk dan berkata dengan santai. Baiklah, aku akan istirahat sekarang. Mengapa kamu tidak pergi dan beristirahat juga? Petik 2. 3 hari berlalu dengan sangat cepat. Selama waktu ini, King Sui tidak pernah sekalipun meninggalkan Qin King Manor. Selain waktu ketika dia perlu berlatih di alam, dia akan menghabiskan sisa harinya dengan relaksasi total. Selain menghabiskan sebagian waktunya dengan Qin King, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di bawah sinar matahari. Seseorang hanya akan berefleksi ketika dalam kondisi tenang. Seseorang akan meningkat hanya jika mereka terus-menerus bermeditasi. Terlepas dari seberapa terampil seseorang dengan seni bela diri mereka masih membutuhkan otak untuk dapat bersosialisasi dengan orang-orang. King Sui menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memikirkan masa depannya. Wanita itu telah berjanji untuk menemuinya di restoran setelah sebulan untuk membawanya pergi dan mencari Ye Jiange. Sampai sekarang, ini adalah salah satu masalah King Sui yang paling penting. Prajurit adalah makhluk dengan keinginan tak terbatas. Jadi, alasan mengapa King Sui berkultivasi adalah untuk memberikan layanan kepada orang lain. Dia tidak ingin menjadi orang nomor satu di dunia. Dia hanya tidak ingin diganggu oleh orang lain. Memikirkan kembali bagaimana dia sampai sejauh ini, King Sui selalu berjuang di sepanjang jalannya. Dia selalu bekerja keras untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Beberapa orang sering mengatakan bahwa bakat seseorang dipaksa keluar oleh apa yang mereka lalui. Memang, ini benar-benar terjadi. Ketika seseorang mengalami tekanan ekstrim dan tidak hancur, mereka akan meledak dengan kekuatan yang baru ditemukan. Sekarang, banyak rumor menyebar di publik. Itu sebagian besar tentang Qin King Manor, klan Cai, klan Yue dan klan Gu. Tidak ada dinding yang tidak bisa dilewati angin. Hal-hal yang terjadi antara klan sudah lama tersebar ke publik. Kali ini, klan Gu telah didorong ke tepi angin dan ombak. Untuk memulainya, klan Gu sudah memiliki reputasi buruk. Kali ini, ia bahkan bekerja sama dengan dinasti perkasa suci untuk mencoba serangan diam-diam ke Qin King Manor. Qin King Manor di sisi lain, dikenal sebagai klan yang murah hati. Kejadian kali ini telah menyebabkan klan Gu menjadi sasaran tuduhan publik. Selanjutnya, selama beberapa hari ini, berita lain juga telah menyebar ke publik. Itu tentang Nona Qin dari Qin King Manor yang akan mengunjungi klan Gu untuk menuntut keadilan bagi Qin King Manor. Tidak ada yang tahu tujuan di balik tindakan ini ketika berita ini disebarkan. Bukan tanpa alasan bahwa nama Nona Qin cukup berpengaruh di sekitar area tersebut. Julukannya Peri Qin tidak dipanggil untuk apa-apa. Kejadian kali ini telah menyebabkan orang mulai mengabaikan hal-hal yang terjadi sebelumnya. Hal yang mayoritas orang tidak bisa mengerti adalah mengapa Qin King Manor memutuskan untuk mengirim Qin King untuk memperjuangkan keadilan mereka. Terlepas dari seberapa kuat Peri King, dia masih muda. Cai, Yue, serta klan Gu semuanya adalah klan bangsawan. Tampaknya Qin King Manor menjadi sedikit arogan tentang kekuatan mereka. Tetapi ada juga asumsi lain yang dibuat, yaitu, Qin King Manor mencoba memberi mereka kesempatan kali ini. Itulah sebabnya mereka mengirim seorang junior untuk pergi dan memperjuangkan keadilan klan mereka. Tidak mungkin klan lain akan mengirim senior mereka yang seperti monster kali ini, karena ini akan secara signifikan menurunkan status mereka sebagai klan aristokrat. Desas-desus di luar tidak hanya berhenti di situ. Rupanya, berita lain terdengar. Qin King dan King Sui mengirimkan tantangan ke klan Yue dan Gu. Selain itu adalah tantangan wajib. Dengan kata lain, tantangan yang harus diterima lawan. Jika tantangan wajib ditolak, lawan akan memiliki hak untuk secara langsung mengganggu dan menyerang klan. Sebenarnya, itulah niatnya. King Sui hanya berusaha melakukannya dengan cara yang lebih sopan. Inilah mengapa dia memutuskan untuk menggunakan opsi surat penantang. Tantangan wajib. Lokasi yang ditunjuk untuk pertempuran itu di Pulau Moonwolf. Sekarang, baik King Sui dan Qin King sudah berada di Pulau Moonwolf. Durasi pertempuran diatur untuk berlangsung 1 hari penuh. Dalam waktu yang tetap ini, harus selalu ada orang dari setiap klan yang ambil bagian dalam pertempuran. Pertempuran hanya akan berakhir jika King Sui atau Qin King mati. Ada cukup banyak orang yang pergi ke Pulau Moonwolf setelah menerima berita itu. Mayoritas dari mereka adalah orang-orang dari dinasti perkasa suci dan dinasti Qin besar. Di seluruh benua, seni bela diri adalah tren paling populer.
Tantangan bisa dilihat sebagai sesuatu di atas segalanya. Meskipun pihak yang diundang untuk tantangan lebih dominan, orang-orang tidak memiliki harapan yang tinggi untuk mereka. Menambahkan insiden mengenai 3 klan, klan Gu khususnya, yang dibenci oleh orang-orang karena bekerja dengan orang luar untuk mencoba serangan diam-diam ke Qin King Manor. Mengenai masalah ini, banyak orang sudah mengetahuinya. Qin King Manor berada di pihak keadilan. Puncak Gunung Serigala Bulan. Baik King Sui dan Qin King berdiri di tempat tertinggi di Pulau Moonwolf. Ada sekitar 1 jam tersisa sampai pertempuran yang ditentukan dimulai. Saat ini, itu hanya pagi-pagi sekali. Benang emas cahaya bersinar di tanah, membuat seluruh tempat bersinar dalam warna emas cerah. Dunia yang dibanjiri emas, memang seharusnya begitu. Sampai sekarang, baik King Sui dan Qin King sudah dianggap cukup harmonis satu sama lain. Meskipun mereka belum bisa kembali seperti dulu. Entah bagaimana, King Sui terus merasa ada sesuatu yang memisahkan mereka. King Sui tahu bahwa aura yang dipancarkan oleh tubuh Qin King telah berubah. Temperamennya juga berubah. Apa yang Anda pikirkan? Qin King memandang King Sui sebelum mengalihkan pandangannya ke kerumunan lainnya. Di antara mereka, ada juga orang-orang dari Qin King Manor. Aku sedang memikirkan siapa yang akan dikirim untuk berperang melawan kita. King Sui tidak jujur, tapi itu juga alasan yang masuk akal untuk dibuat. Qin King juga bisa merasakan bahwa dia tidak jujur. Alasannya karena sebelum ini, dia terus-menerus mengawasinya. Dia bisa merasakan sedikit kerumitan di matanya. Itu adalah semacam ekspresi yang membuatnya merasa sedikit panik. Tidak peduli siapa yang muncul dari sisi lawan, kami harus mengalahkan mereka. Apakah kamu tidak merasa yakin bahwa kita akan menang? Qin King tersenyum dan menatap King Sui. Saya selalu percaya diri dengan diri saya sendiri. Saya tak terkalahkan ketika saya bertarung bersama dengan saudari King. Jika pasangan memiliki pikiran yang sama, tekad gabungan mereka akan mengatasi semua rintangan. King Sui ingat dirinya mengatakan ini sebelumnya. Tapi itu adalah pertama kalinya dia mengatakannya sejak Qin King berubah. Bisakah kamu pergi sehari tanpa memanfaatkanku? Qin King tidak mengungkapkan ketidakpuasan apapun terhadap pernyataan yang dibuat King Sui. Dia hanya menjawab dengan nada tenang. Apakah Anda bersedia membiarkan saya mengambil keuntungan dari Anda? King Sui tersenyum dan bertanya. Dulu, tidak ada yang berani berbicara denganku seperti itu. Bahkan saya tidak yakin mengapa mereka tidak berani melakukannya. Secara pribadi, saya tidak merasa bahwa saya terlihat jelek. Qin King memandang King Sui dan mengatakan sesuatu yang bahkan dia temukan sedikit tidak mengerti. Apakah Anda tahu bagaimana publik menyapa Anda? Mereka memanggilmu Peri King. Apakah Anda ingin tahu mengapa tidak ada yang pernah berani berbicara, apalagi mengungkapkan perasaan kepada Anda? Itu karena hampir semua pria akan merasa rendah diri ketika mereka berdiri di depan Anda. Kesenjangan antara Anda dan pria lain terlalu besar. Setiap pria memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari wanita yang sangat mereka cintai. Secara alami, mereka akan takut menemukan seorang wanita yang harus mereka layani. King Sui tersenyum. Qin King tampak agak malu. Apakah itu yang kamu pikirkan? Apakah kamu juga merasakan hal yang sama? Kurang lebih, bahkan aku cenderung merasa rendah diri saat berdiri di depanmu. King Sui terkekeh. Kalau begitu, mengapa kamu masih bersikeras mengambil keuntungan dariku? Tampaknya bagi saya bahwa apa yang Anda katakan tidak sesuai dengan perasaan Anda yang sebenarnya. Aku melakukan semua itu hanya agar kami lebih dekat satu sama lain. Aku ingin menarikmu turun dari surga. Setidaknya dengan cara ini, aku sebagai orang biasa, mungkin masih memiliki kesempatan untuk merebutmu. Pada titik ini, King Sui mulai melihat banyak hal. Oleh karena itu, dia tidak lagi berpikir sebanyak yang dia lakukan sebelumnya setiap kali dia berbicara, atau lebih tepatnya, dia berhenti bersikap hati-hati seperti sebelumnya. Tidak mungkin dua orang memiliki begitu banyak masalah serius untuk didiskusikan dalam satu hari. Lebih dari setengah percakapan mereka pada dasarnya tidak perlu mengucapkan salam biasa, atau saling berbagi tentang kejadian bahagia yang mereka alami, semua itu bisa dianggap omong kosong. Untuk dua orang yang mau berbicara satu sama lain dan berbagi perasaan, mereka akan baik-baik saja dengan apapun yang mereka katakan. Di sisi lain, ketika dua orang saling membenci, mereka bahkan tidak peduli untuk membicarakan masalah serius satu sama lain. Qin King memandang King Sui dan tersenyum, oh, sepertinya, kamu benar-benar hebat dalam memuji orang. Ini pertama kalinya aku mendengar seseorang memujiku. Di masa depan, pastikan Anda lebih memuji saya. Petik 2. King Sui tahu bahwa Qin King melakukannya dengan sengaja. Dia tidak ingin godaan itu berlanjut. Tentu saja, King Sui baik-baik saja dengan itu. Setelah percakapan ini, keduanya tampaknya menjadi sedikit lebih dekat.
Tanpa disadari, hari sudah hampir siang. Sudah hampir waktunya untuk tantangan. Tepat pada saat ini, dua sosok muncul. Mereka berdiri di tempat yang tidak jauh dari King Sui dan Qin King. Kedua pria itu memiliki penampilan setengah baya. Pria di sebelah kiri lebih tinggi dan lebih kurus. Dia memiliki rongga mata yang sangat dalam dan hidung yang sangat tinggi. Bibirnya lebar dan tipis. Seluruh penampilannya memberi orang kesan elang yang tajam. Pria di sebelah kanan adalah kebalikan dari pria di sebelah kiri. Meskipun dia sedikit lebih pendek, tubuhnya hampir 2 kali lebih tebal dari pria di sebelah kiri. Seluruh tubuhnya seperti ember air. Kepalanya sangat besar hingga menutupi lehernya. Ketika dia tersenyum, dia tampak manis seperti bunga. Dua monster dari klan Chai. Lihat, itu adalah dua monster dari klan Chai. Saya tidak pernah berpikir bahwa mereka akan terlihat begitu muda. Mungkinkah kedua monster dari klan Chai ini sebenarnya sudah sangat tua? Kakekku pernah memberitahuku bahwa 500 tahun yang lalu, dua monster dari klan Chai sudah sangat kuat. Sejak saat itu, mereka mempertahankan tampilan yang persis sama seperti sekarang. Rupanya, mereka sudah cukup tua saat itu. Saya tidak pernah berharap mereka masih terlihat sangat muda bahkan sekarang. Petik 2. Ge Xiong, apakah dua monster dari klan Chai benar-benar sekuat itu? Saya tidak tahu, tetapi dikatakan bahwa mereka sangat aneh. Tidak hanya kejam, mereka juga sangat kuat. Selanjutnya, mereka memiliki berbagai metode untuk menghadapi lawan mereka. Tidak ada juri untuk tantangan seperti ini. Biasanya, pertempuran akan berhenti ketika satu pihak memutuskan untuk berhenti mengirim prajurit atau jika mereka kehabisan waktu. Namun, itu masih membutuhkan salah satu pihak untuk setuju untuk menghentikan pertempuran. Kami berdua berpartisipasi atas nama klan Chai. Senang berkenalan dengan Anda, si gendut yang terlihat seperti Maitreya berkata dengan nada tegas. Meskipun dia mungkin terlihat seperti Maitreya, mereka yang akrab dengannya akan tahu bahwa dia adalah seorang pembunuh. Seorang pembunuh yang tidak akan ragu untuk membantai siapapun. Kami adalah perwakilan dari Qin King Manor, kami di sini untuk menuntut keadilan bagi klan itu sendiri. Senang berkenalan dengan Anda, King Sui berkata dengan tenang. Meskipun si gendut mungkin tersenyum, jauh di dalam matanya, niat membunuh yang sangat samar bisa dirasakan terpancar dari mereka. Tanpa ragu, ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa sepenuhnya ditutupi. Satu-satunya masalah adalah hanya sedikit yang benar-benar mampu merasakannya. Keadilan. Apakah Anda serius? Anda adalah orang-orang yang pertama kali melakukan pembunuhan pada orang-orang dari klan Leng. Untuk melengkapi semua ini, kalian bahkan membawa pembantaian habis-habisan ke klan itu sendiri. Menurut Anda siapa yang harus berjuang untuk keadilan? Pria parubaya kurus dan tinggi yang selama ini diam akhirnya memutuskan untuk berbicara. Kalian seharusnya tahu lebih baik dari kami tentang klan seperti apa klan Leng itu. Mereka tidak akan ragu untuk mengepung dua orang dengan seluruh kelompok. Tidak hanya itu, mereka bahkan melakukan hal memalukan tepat setelah kejadian tersebut. Jika saya bisa memundurkan waktu, saya akan memastikan untuk membantai setiap anggota klan mereka. King Sui berkata dengan nada dingin. Qin King menatap King Sui. Untuk berpikir bahwa dia tidak menyalahkannya karena membunuh orang yang tidak bersalah. Dia entah bagaimana tergerak olehnya. Kalau begitu, tidak ada lagi yang bisa dikatakan tentang itu. Mari kita bernegosiasi dengan mereka dengan kekuatan kita. Jangan katakan bahwa kami mencoba menggertak kalian berdua. Kalian berdualah yang memprovokasi kami ke dalam pertempuran. Orang jangkung dan kurus adalah orang yang tidak pandai mengungkapkan perasaannya melalui kata-kata. King Sui mengeluarkan Golden Battle Halberd dan berbicara kepada Qin King, lebih berhati-hatilah, aku bisa merasakan aura yang tidak biasa memancar dari tubuh kedua prajurit itu. Lebih baik jika kita mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. King Sui berbicara melalui pikirannya. Lawan tidak akan bisa mendengarnya. Senjata yang diambil oleh orang kurus dan tinggi itu adalah dua duri hitam. Mereka berdua bersinar dalam warna hitam dan terlihat sangat cerah. Senjata orang gemuk di sisi lain, adalah sepasang sarung tangan perak. King Sui mengamati tubuh orang gemuk yang penuh dengan daging. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa dia adalah seorang pejuang yang melatih tubuhnya. Aku akan melawan yang gemuk. Begitu dia selesai berbicara, King Sui segera menyerang orang gemuk itu. Golden Battle Halberd di lengannya seperti naga emas saat menembus ke arah orang gemuk itu. Itu meninggalkan cahaya keemasan terang di trek yang dilaluinya. AST 1554 Pembunuh, Pencegah. King Sui cepat, tapi dia ingin mengamati kecepatan si gendut. Dengan seberapa besar perawakannya, dia pasti memiliki sifat uniknya sendiri. Qin King mengacungkan pedangnya ke arah pria kurus itu ketika King Sui mulai bergerak.
Pria gemuk itu tenang saat dia menyaksikan Golden Battle Halberd di tangan King Sui. Dengan sedikit gerakan, tornado kecil muncul di sekelilingnya. Ketika pria gemuk itu memukul, King Sui bisa melihat angin puyuh terbentuk di ujungnya. Angin puyuh, bersama dengan tornado di sekitarnya, menciptakan badai yang aneh. Bang! Ledakan keras terdengar pada saat Golden Battle Halberd-nya melakukan kontak dengan tinju lawannya. Aura aneh menyingkirkan Golden Battle Halberd dan dalam sekejap, pria gendut itu muncul di depan King Sui, menyerang tinju lain ke depan. King Sui terkejut melampaui kata-kata. Energi yang memancar dari angin puyuh itu menarik dan aneh. Bersamaan dengan kecepatan menyilaukan pria gemuk itu, pukulannya mendarat di bahu King Sui. King Sui merasakan kekuatan benturan yang kuat, dan tubuhnya terbang mundur tak terkendali. Siluet pria gemuk itu seperti bayangan, muncul dengan serangan lain dengan cepat. Kali ini, kekuatan yang dikemas dalam pukulan itu bahkan lebih kuat dari serangan sebelumnya. Suasana hati King Sui menjadi suram. Apakah pria gendut itu benar-benar mengira dia adalah sasaran empuk? Kekuatannya tidak memenuhi standar di mana King Sui bahkan akan menumbuhkan kekhawatiran. Setelah banyak serangan, dia sudah memahami kemampuan mereka. Tekniknya mirip dengan Duality Pang, tapi tidak sepenuhnya identik. Jika itu adalah seseorang yang tidak mengenal Tai Chi, maka mereka tidak akan bisa membalas bahkan jika mereka dikalahkan dalam kekuatan saja. Namun, King Sui mahir dalam Tai Chi dan dia bahkan telah mengolah Tai Chi ke tingkat puncak. Pengetahuan tidak memiliki batas, puncak yang dirujuk King Sui hanyalah level di tahap kesempurnaan agung dan bukan bentuk akhirnya. Seni bela diri tidak memiliki batas. Terlepas dari seberapa besar pria gemuk itu, dia sangat gesit. Selalu panas di tumitnya dengan santai, seolah-olah pandangannya selalu terkunci pada King Sui. Dengan gemetar Golden Battle Halberd-nya, diagram primitif alam semesta muncul. Bang! Diagram hancur dan pria gemuk itu terhalang bersamanya. Dia menatap kosong ke arah King Sui, memproses kesamaan dalam kemahiran mereka dalam pertempuran, atau mungkin bahkan menyadari bahwa itu lebih mendalam daripada miliknya. Di kejauhan, King Sui dapat melihat bahwa Qin King adalah lawan yang setara dalam pertempuran dengan pria kurus, meskipun dia lebih cenderung berada pada posisi yang kurang menguntungkan. King Sui menyerang dengan seni mengejarnya. Ki Kaisar. Dalam kebingungan, perubahan mendadak memungkinkan Qin King untuk memotong-motong salah satu lengan pria kurus itu. Ini tidak luar biasa, lagi pula, kombinasi Ki Kaisar dan seni mengejar akan membuat kecepatan target mereka turun 40%, menyebabkan kesalahan penilaian. Kehilangan lengan dianggap beruntung dalam kasus ini. Ketika si gendut melihat keadaan temannya yang menyedihkan, dia meninggalkan King Sui dan malah bergegas menyelamatkan pasangannya. Setelah bertahun-tahun bekerja sama tim, mereka menjadi dekat seperti saudara, bahkan pelaku kejahatan dapat memiliki teman, dan mereka dapat bekerja sama bahkan dalam situasi yang mengerikan. Bagaimana King Sui bisa membiarkannya lolos begitu saja? Seni mengejar. Ki Kaisar. 9 langkah istana, pembalikan alam semesta. Saat si gendut hendak mencapai rekannya, King Sui menggunakan 9 langkah istananya, pembalikan semesta dan bertukar posisi dengannya pada saat itu juga. Setelah itu, King Sui dan Qin King melawan balik, dengan serangan datang dari masing-masing ujung. Dengan parahnya kehilangan lengan, kapasitas bertarung pria kurus itu juga telah berkurang setidaknya setengahnya. Selain itu, dia dalam kondisi lemah dan karenanya, ketika King Sui muncul di belakangnya, tanpa memiliki kesempatan untuk menyerang, pria kurus itu sudah dipukul oleh Qin King. Menusuk menembus jantung. Pria gemuk itu menyaksikan rekan kurusnya pingsan. Matanya memerah dan dengan raungan, dia menyerang King Sui dan Qin King. Tujuan dari undangan mereka untuk berperang adalah untuk membangun reputasi Qin King Manor. Selanjutnya, dipimpin oleh King Sui dan Qin King. Meskipun King Sui bukan anggota Qin King Manor, tapi dia memiliki segala macam hubungan dengan mereka. Bagi orang luar, dia praktis menjadi bagian dari mereka. Kekuatan sebuah klan tidak ditentukan hanya oleh keadaannya saat ini atau pemimpinnya. Anda juga harus mempertimbangkan kekuatan yang muncul. Mereka yang tidak memiliki kekuatan baru yang muncul akan jatuh seiring waktu dan karenanya, pendatang baru ini bisa menjadi lebih penting daripada yang Anda kira. Qin King dan King Sui adalah kemunculan baru dalam kasus ini. Melakukan ini adalah untuk menunjukkan kepada semua klan kuat lainnya bahwa generasi masa depan Qin King Manor sama luar biasa seperti sebelumnya. Itu adalah peringatan untuk berpikir 2 kali sebelum mereka menyinggung Qin King Manor. Mereka harus sangat kejam dan tanpa ampun kali ini, hanya dengan begitu mereka akan menjadi penghalang bagi pembangkit tenaga listrik lain di sekitarnya. Bahkan hantu pun takut pada orang jahat dan di mata banyak orang, menjadi kejam dan tanpa ampun adalah persis seperti itu. Menyaksikan pria gemuk itu menyerbu ke arah mereka,
King Sui bergegas maju tanpa ragu-ragu dan menyerang dengan 9 posisi teknik pertempuran surgawi kuno, jari Phoenix dan teknik Tai Chi-nya. Badai di sekitar pria gemuk itu semakin kuat. Dengan serangan tinju yang kuat, angin puyuh sepanjang kaki terbentuk ketika dia menyerang. Bang! Suara derak lembut terdengar. King Sui telah lama memahami efek angin puyuh. Sama seperti formasi atau lingkaran berputar, selama Anda bisa menyampaikan metode yang kuat, Anda akan dapat mematahkannya. Tentu saja, itu jauh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Namun, King Sui telah mencapai tingkat Tai Chi yang luar biasa. Paling tidak, pria gemuk itu bukan tandingannya. Dengan tombaknya, pria gemuk itu dilempar pergi. Apa yang mengejutkan King Sui, adalah fakta bahwa sepertinya ada angin puyuh yang mengelilingi seluruh tubuh pria gemuk itu. Setelah tabrakan, itu akan memantul dalam momentum. Ketika si gendut dikibaskan, karena inilah dia tidak terluka parah. Ini bahkan lebih baik daripada balon. Selama gelembung ini tidak pecah, akan sulit baginya untuk melukai lawan dengan serangannya. Setelah beberapa saat bertarung, King Sui telah menangani saingannya 3 kali tetapi tidak ada yang bisa menghancurkan pertahanannya. King Sui tidak menyerah. Sebaliknya, dia menunggu dengan sabar untuk kesempatannya. Pria gendut itu sudah dibutakan oleh amarah dan berhenti memikirkan pertahanan, dia hanya ingin membunuh King Sui. Namun, bahkan ketika serangannya mendarat, King Sui tidak terluka oleh salah satu dari mereka. Bang! Golden Battle Halberd King Sui menyerang lagi dan berhasil menembus angin puyuh, membuat pria gemuk itu terbuka. Efek dari Golden Battle Halberd akhirnya muncul. Bahkan pada saat kematiannya, dia masih tidak bisa mengerti bagaimana itu berhasil menembus. Itu tidak berhasil sebelumnya, namun tiba-tiba, dengan satu serangan tambahan, itu menerobos. Dia tidak memikirkannya lama, karena dia segera tenggelam dalam kegelapan. Pertempuran telah berakhir. Menurut aturan, King Sui dan Qin King akan memiliki waktu setengah jam untuk beristirahat. Meskipun begitu, mereka berdua tidak pergi. Mereka hanya berdiri di sana sebagai indikasi bahwa orang lain dapat terus mendekati mereka untuk sebuah tantangan. Kali ini, seorang lelaki tua dan seorang pemuda lain dengan aura menyihir mendekat. Pemuda itu bertubuh jangkung, dengan wajah cantik namun ekspresi senyum di sudut bibir dan matanya seolah memberikan kesan bahwa dirinya tidak terkendali. Tipe pria seperti ini sangat menarik bagi wanita, tetapi dibenci oleh wanita muda yang sudah menikah. Hanya wanita muda yang akan tertarik secara fatal, sedangkan wanita dewasa akan dibenci karena mereka tampak sok. Orang tua itu tampak rata-rata. Satu-satunya hal yang tidak, adalah bahwa tonjolan alisnya terlalu tinggi, sampai-sampai hampir menakutkan. Matanya tenang ketika dia memandang King Sui pada awalnya tetapi sekarang, matanya tajam seperti pisau. Klan Yue, di sini untuk mencari kecocokan. Pria tua itu berkata tanpa tergesa-gesa. Melanjutkan, King Sui tidak menyukai keduanya. Untuk beberapa alasan, King Sui mendapat kesan bahwa mereka menyembunyikan niat jahat mereka di balik senyuman itu, dan itu bahkan lebih menyebalkan daripada pasangan pesaing sebelumnya, terutama pria yang lebih muda. King Sui ingin memukulnya sekarang juga. AST 1555 Pedang Ayah dan Anak, kunci jiwa, tepat waktu. Begitu pertempuran dimulai, lelaki tua itu mengeluarkan belati dan lelaki muda yang menyihir itu mengeluarkan pedang. Kedua senjata itu serupa dan satu-satunya perbedaan adalah panjangnya. Mereka berdua pedang patah. Pedang ayah dan anak. Qin King berseru kaget. Mendengar kata-katanya, King Sui juga membeku. Benar-benar tidak ada yang tak terbayangkan di dunia ini, pedang ayah dan anak. Nama yang aneh untuk sebuah senjata. Ada apa dengan pedang ayah dan anak? King Sui melirik senjata serupa. Warna belati pada pria yang lebih tua sedikit abu-abu sedangkan pedang pada pria yang lebih muda cerah. Menurut legenda, kedua pedang itu dibuat oleh seorang ayah, menggunakan esensi hidupnya sebagai pengorbanan. Selama proses pembuatan, pedang menyukai darah pemiliknya dan karenanya, sang ayah mengorbankan dirinya untuk putranya. Namun, pedang itu hancur dan putra yang putus asa itu melompat ke tungku pedang. Pedang itu terbelah menjadi dua sejak saat itu, mereka bersama-sama dinamai pedang ayah dan anak. Qin King menjelaskan sejarahnya secara singkat. Apakah itu kuat? Qin Sui bertanya setelah berpikir. Ini adalah senjata yang cukup bagus di antara semua cerita legendaris lainnya. Dikatakan bahwa ketika kedua pedang digunakan bersama-sama, kekuatan mereka akan meningkat secara drastis dan bahkan memiliki kekuatan mistis. Kita harus berhati-hati. Qin King memperingatkan King Sui. Mereka masih dalam kondisi puncak dan hanya bertukar beberapa kalimat ketika kedua lawan menyerang King Sui. Salah satu dari mereka berdiri lebih jauh ke belakang sementara yang lain berada di depan. Ada jarak sekitar 1 meter di antara mereka.
Jaring api kekacauan. King Sui mengulurkan tangan, dan kabut api berkumpul menjadi jaring sebagai perisai terhadap kedua pria itu. Ada lingkaran cahaya terang yang berkilauan di bagian atas, mengisi kekosongan di atmosfer dengan aura berbahaya. Orang-orang yang menyerang bertemu di tengah jalan, persimpangan pedang mengeluarkan suara melodi yang tajam, lalu dua siluet dilepaskan darinya. Mereka menyerang ke arah jaring api. Kedua siluet itu adalah gambar seorang lelaki tua yang membungkuk dan satu lagi dari seorang anak muda yang sehat. Mereka tampak seperti pedang tajam, saat mereka berlari menuju perisai api. Bang! Mengikuti suara benturan, jaring api caotik menghilang tetapi kedua siluet itu masih bergerak maju dan menuju King Sui. Itu mirip dengan serangan energi roh tetapi pada saat yang sama, jauh lebih kuat dibandingkan. Serangan seperti itu tidak dapat diblokir secara fisik, karena dapat dengan mudah mematahkan rintangan yang menghalanginya. Bahkan kerusakan yang disebabkan oleh serangan energi roh serupa akan sangat berkurang. Itulah alasan mengapa kedua lawan itu begitu menakutkan. Gunung Sembilan Benua. Tetap saja, King Sui tidak punya pilihan. Meskipun Gunung Sembilan Benua adalah objek fisik, itu tidak biasa. Itu adalah harta karun, mampu memblokir segala jenis serangan. Gunung Sembilan Benua sekarang memiliki 3 kali kecepatan dan kemampuan menangani kerusakan, meskipun itu masih merupakan serangan fisik dan tidak setara dengan energi roh. Oleh karena itu, bahkan dengan statistik 3 kali lipat ini, dampaknya tidak jauh lebih kuat daripada Seal of Rock, tapi juga tidak terlalu rendah. Gunung Sembilan Benua memblokir serangan itu sambil tetap tidak terluka dan lawan mereka dikejutkan oleh ini. Sepasang pria tua dan muda telah berlatih dengan pedang ayah dan anak untuk waktu yang lama sekarang dan berdasarkan serangan unik ini, banyak seniman bela diri yang kuat akan mati di tangan mereka. Mereka berpikir bahwa mereka akan dapat menimbulkan kerusakan kali ini juga dan percaya diri dengan serangan mereka. Tidak pernah mereka mengira harta karun lawan mereka dapat memblokirnya dengan mudah. Segel Rock. King Sui menghubungkan kedua telapak tangannya dan menyerang. Scarlet Flame Phoenix muncul di depannya. Itu tidak besar dalam ukuran tetapi memancarkan ledakan energi yang mengganggu. Pergi. Scarlet Flame Phoenix berukuran beberapa meter saat menyerang lawan dengan api yang membuntuti. Kedua siluet itu berteriak dan dengan serangan pedang yang terkoordinasi, sekelompok cahaya melindungi pasangan pesaing. Pertempuran dengan cepat mencapai titik persimpangan, suara dentingan terdengar tak henti-hentinya. King Sui dan Qin King juga tidak terburu-buru. Yang terbaik adalah meningkatkan pengalaman Anda melalui pengamatan selama pertempuran. Setelah Anda memiliki pengalaman yang lebih luas, taktik apapun yang Anda temui akan membawa inspirasi untuk meningkatkan potensi kerusakan Anda. Itulah mengapa bertarung juga merupakan semacam keberuntungan, tetapi kamu perlu belajar bagaimana cara memahaminya. Jika tidak, ketika Anda mati di selokan, Anda bahkan tidak akan punya waktu untuk menyesal. Di atas kekuatan pertahanannya yang menakutkan, King Sui masih memiliki Paragon Golden Armor dan dengan demikian, dia tetap percaya diri. Menarik keluar Golden Battle Halberd, King Sui tersenyum. Golden Battle Halberd saja sudah cukup untuk memblokir serangan lawannya. Golden Battle Halberd juga merupakan harta karun, bahkan senjata bertipe magis. Itu bahkan bisa merusak artefak suci. Saat itu, bentrokan senjata bergema. Pedang ayah dan anak benar-benar luar biasa. Meskipun banyak serangan, King Sui masih tidak dapat menembus serangannya. Sepertinya setiap upaya untuk menerobos dengan Golden Battle Halberd akan bergantung pada bahan senjata saingannya. Pertahanan lawan ketat dan tanpa celah. Pria tua itu bertanggung jawab atas pertahanan dan pria muda itu ditugaskan untuk menyerang. Seperti ular berbisa, pedang pemuda itu menghasilkan serangan energi tajam yang bisa berakibat fatal ketika dia melepaskannya. Ini mengingatkan King Sui pada serigala dan kobra dari kehidupan sebelumnya. Para pesaing menggunakan kemampuan pertahanan pedang ayah dan anak mereka, memancarkan serangkaian lingkaran pelindung yang menarik secara berurutan. Melihat ini, King Sui dan Qin King juga beralih ke posisi bertahan. Qin King tidak ingin menggunakan teknik Sure Kill Heavenly miliknya saat ini. King Sui menjadi muram setiap kali dia ditempatkan di posisi ini. Bahkan jika mereka kuat, dia masih memiliki terlalu sedikit teknik pembunuhan surgawi yang pasti dan karenanya, dia hanya bisa menerima pukulan. Pada awalnya, ketika dia berhasil mencapai 3 teknik surgawi pembunuhan pasti dalam waktu singkat, dia masih lemah. Dibandingkan dengan levelnya saat itu, dia memiliki 2 lebih banyak dari yang dimiliki orang lain. Namun, pada levelnya saat ini, dia memiliki jauh lebih sedikit daripada yang lain. Meskipun dia menyadari bahwa Sure Kill Heavenly Technique tidak berguna seperti yang dipikirkan orang. King Sui dengan percaya diri dapat mengatakan bahwa dia memiliki teknik surgawi pembunuhan pasti yang paling sedikit di antara orang-orang di sekitar pangkatnya.
Faktanya, King Sui tidak tahu bahwa tidak perlu mempelajari jenis teknik surgawi yang pasti membunuh setiap kali Anda mencapai tingkat kekuatan yang baru. Sebaliknya, memiliki banyak dari mereka tidak akan mengubah jalannya pertempuran, karena hanya beberapa yang cukup kuat. Mereka yang memiliki lebih sedikit Surekil Heavenly Teknik juga akan lebih berkonsentrasi pada itu dan memiliki lebih banyak pengalaman dalam menggunakannya. Setelah Anda memahaminya dengan baik, maka Anda secara alami dapat menggunakannya sesuai keinginan, dan esensi mereka juga akan lebih kuat. Tanpa khawatir, kedua pria itu terus menyerang King Sui dan Qin King dengan serangan agresif mereka. Panduan jiwa ganda, menggabungkan siluet kedua pedang, hantu abu-abu itu berubah menjadi hampir realistis. Tubuhnya membawa elemen abu-abu seperti kembang api, tapi itu bukan api primordial atau jenis api lainnya. Itu adalah jenis serangan jiwa. Kunci jiwa, menghancurkan. Hantu abu-abu bergegas ke King Sui. Ekspresi yang terakhir berubah. Dia bisa merasakan aura berbahaya yang memancar dari entitas dan buru-buru menggeser Gunung Sembilan Benua untuk melindunginya. Bang! Dengan serangan itu, Gunung Sembilan Benua terbang melampaui jangkauan kendali King Sui, seperti perahu kecil di antara ombak yang mengepul. Seolah tidak terpengaruh sama sekali, hantu itu terus menyerang King Sui. Untuk dapat mencapai tingkat kekuatan seperti itu, klan Yue harus memiliki beberapa teknik pembunuhan surgawi yang pasti di lengan baju mereka dan kekuatan mereka pasti menakutkan. King Sui mengertakkan gigi dan bergegas maju dengan Golden Battle Halberd miliknya. Pada saat ini, Qin King mengulurkan pedang putih salju yang ramping dan menusuk ke depan. Pencegahan, mengusir jiwa, cahaya putih menyilaukan terpancar dari pedang miliknya dan menembus bayangan itu. Seolah-olah itu adalah balon yang baru saja tertusuk jarum, itu langsung menyusut dan menghilang. King Sui memandang Qin King. Energi suci wanita itu begitu kuat, itu menakutkan. Serangan energi roh seperti itu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun darinya. Di sisi lain, ada rasa kecewa yang terpancar di wajah lawannya. Awalnya, serangan itu setidaknya bisa menimbulkan kerusakan berat pada target mereka, namun itu dijinakkan dengan mudah oleh Qin King. Mereka pernah berpikir bahwa mereka dapat menggunakan taktik kunci jiwa dan hancurkan ini untuk memenangkan pertempuran ini, dan bahkan mungkin membunuh mereka dengan itu, tetapi sekarang sepertinya itu tidak akan terjadi. King Sui sangat senang. Tampaknya dia telah meremehkan Qin King. Kekuatannya yang sebenarnya tidak seperti yang dia harapkan. Fakta bahwa dia bisa mengendalikan naga sudah menunjukkan kekuatannya yang tak tertandingi, dan sekarang dia bahkan memiliki tambahan warisan Dewa Pertempuran Phoenix, perangkat Dewa-Dewi, dan teknik Dewa-Dewi. King Sui berspekulasi bahwa serangan itu pasti ada hubungannya dengan Goddess Divine Set, itu terlalu suci. Seseorang harus menyadari bahwa ketika seseorang mencapai tingkat kekuatan seperti itu, kerusakan dari serangan akan datang dari kombinasi energi roh dan senjata fisik, dan campuran ini akan jauh melebihi kekuatan serangan energi roh belaka. Ini tidak berarti bahwa serangan fisik tidak akan berhasil. Selama Anda cukup berbakat, serangan apapun yang Anda lakukan akan efektif. Ini digambarkan dengan pepatah, mengalahkan kekuatan yang lebih tinggi dengan kekuatan yang lebih lemah. Serangan King Sui saja tidak cukup tetapi diperkuat oleh Qin King. Dalam hal ini, King Sui bisa membantunya sebagai gantinya. Sejak terakhir kali King Sui mengendalikan situasi di Qin King Manor, dia untuk sementara menemukan tempatnya. Tempatnya adalah untuk membantu orang lain di sekitarnya dan membuat mereka lebih kuat. Dia juga bisa melemahkan kekuatan lawan mereka, lalu mengganggu mereka dengan serangan dan binatang buasnya sendiri. Ini akan membuat pertempuran berakhir dalam waktu singkat. Serangan yang dilakukan oleh orang-orang itu tidak efektif. Itu seperti pemangsa-mangsa, dan serangan tipe suci Qin King adalah pemangsa. Keduanya tidak menyerah. Bahkan jika mereka tidak bisa menyentuh Qin King, mereka akan menemukan cara untuk melenyapkan King Sui. Belajar dari kesalahan orang lain, mereka tahu bahwa King Sui dan Qin King, atau diri mereka sendiri yang akan mati dalam pertempuran ini. Jadi kedua orang itu berputar, memanfaatkan sedikit waktu terakhir yang tersisa agar lingkaran cahaya mereka menghilang dari pandangan. Serempak pedang ganda, tameng, kunci jiwa, menghancurkan. Siluet abu-abu bahkan lebih terang dari sebelumnya, dan ada bayangan pedang dengannya. Kunci jiwa, menghancurkan. Bang! King Sui terbang mundur, menyemburkan seteguk darah segar tapi itu bukan pukulan fatal. Namun, serangan lain memaksa dirinya tepat setelahnya, diikuti dengan munculnya secercah emas. Dengan cedera yang dideritanya, dia tidak bisa menahan pukulan yang lebih kuat dari teknik surgawi tentu membunuh lawannya. Hanya beruntung bahwa Paragon Golden Armor mampu bertahan dari serangan itu. Sebelum King Sui bisa bernapas lega, dia melihat siluet di depannya bergabung menjadi satu.
Pembantaian jiwa ganda. King Sui melebarkan matanya. Dalam sekejap itu terjadi, Qin King sudah terlambat untuk membantu. Sudah terlambat bahkan baginya untuk memasuki alam Valet Jade Immortal, tapi dia mengingat serangan sucinya sendiri. Dengan serangan penguncian jiwa seperti itu, kecuali dia ingin dibunuh, King Sui hanya bisa memaksa blok. Ada juga Golden Buddha Aura Lotus. Tangan suci. Serangan Paragon. Tangan King Sui menjadi tembus pandang seperti ukiran putih salju yang berkilau. Dari jauh, keberanian Qin King melonjak, bergegas menuju King Sui tanpa mempedulikan nyawanya sendiri tapi dia masih tidak secepat pembantaian jiwa ganda. Bang! Lingkaran putih salju terbakar dengan cepat, terlihat sangat mirip matahari mini pada saat itu. AST 1556 hampir meleset, membunuh musuh dengan jarum hidup dan mati. Bang! Suara itu sekeras ledakan kantong udara. Lingkaran cahaya yang digunakan King Sui untuk menyerang balik telah memblokir hantu yang bergabung dan segera menyebabkan mereka menghilang. King Sui menghela nafas lega. Pada saat yang tepat, dia berpikir untuk menggunakan tangan sucinya. Dia berspekulasi bahwa kekuatan sucinya tidak jauh lebih rendah dibandingkan dengan Qin King, itulah sebabnya dia melakukan segala upaya yang mungkin pada saat terakhir, setidaknya ini cukup untuk menyelamatkan hidupnya. Dia tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, dia tidak terluka oleh serangan terakhir dan mungkin yang terkuat. Sebaliknya, dia terluka oleh serangan sebelumnya yang tidak terlalu merusak. King Sui tampak terluka parah tetapi dia tahu bahwa cedera ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi. Ketika sinar emas berkilauan menjaganya sebelumnya, itu sangat efektif dan berhasil menyembuhkan sebagian besar lukanya. Itulah sebabnya cedera King Sui tidak bisa dianggap parah sama sekali. Namun, dia merasa dirugikan. Dia tidak mengharapkan perlawanan yang begitu kuat yang bahkan memaksanya menjadi tidak tenang. Dia tidak tahu bahwa dua anggota dari klan Yue adalah beberapa yang terkuat di klan mereka, dan banyak yang mati di bawah tangan pedang ayah dan anak. Serangan mereka juga aneh di luar kata-kata. Untung King Sui cukup kuat, jika itu orang lain, mereka tidak akan mampu menghindari serangan terus-menerus dari teknik surgawi yang pasti membunuh. Qin King bergegas ke sisinya saat ini dan menghela nafas ketika dia melihat bahwa King Sui tidak terluka. Marah, dia mengacungkan pedangnya dan bergegas menuju kedua pria itu. King Sui takut Qin King akan mengalami kecelakaan. Setelah menyingkirkan Golden Battle Halberd-nya, dia mengeluarkan Life and Death Needles sebagai gantinya. Buah kelincahan, pil kelincahan. Kecepatan King Sui meningkat drastis. Dia tidak ingin memperpanjang pertempuran ini lagi, sementara dia memiliki ide tentang bagaimana melawan lawan, dia masih berpikir akhir yang cepat akan lebih bermanfaat. Alasan kekuatan musuhnya terletak pada senjata di tangan mereka. Dia bergerak ketika Qin King melakukannya, meninggalkan bayangan gerakannya ketika dia berlari. 9 langkah istana. Sulit untuk menentukan gerakan aneh King Sui. Ini adalah pertama kalinya King Sui mengerahkan semua yang bisa dia kumpulkan untuk meningkatkan kecepatannya ke puncak. Tepat di depan mata mereka, jarum hidup dan mati di tangannya menusuk salah satu titik akupuntur Tianling lawannya. Sebelum dia meninggal, lelaki tua itu mengulurkan tangannya untuk menghancurkan tengkorak King Sui, tetapi dia tidak menyadari bahwa tidak banyak yang bisa menandingi King Sui dalam pertarungan tinju. Tangan King Sui yang lain sudah mengantisipasi serangan itu. Tangan awan. Ledakan bergema terdengar dan tubuh lelaki tua itu terbang mundur dengan dampak. King Sui menyimpan belati yang ada di lelaki tua itu tepat saat tubuh lelaki tua itu jatuh. Pedang ayah dan anak bergantung pada koordinasi kedua pedang, dan penggunanya harus terhubung melalui hati dan jiwa mereka, menghargai cita-cita yang sama. Hanya dengan cara ini pedang ayah dan anak dapat mengeluarkan potensi penuhnya. Jika mereka dipegang oleh sepasang ayah dan anak asli dengan kultivasi yang cocok, maka dikatakan bahwa kekuatannya akan lebih menakutkan. King Sui tidak tahu apakah musuhnya adalah ayah dan anak yang sebenarnya, dan itulah alasan mengapa mereka bisa menimbulkan kerusakan seperti itu pada King Sui. Meskipun mereka tidak mencapai puncak dari kemampuan pedang ayah dan anak, itu masih dalam tingkat yang mengkhawatirkan. Ayah, pria muda yang menyihir itu meraung, matanya dipenuhi amarah. Siapapun yang menyaksikan kematian ayahnya sendiri akan kehilangan kewarasan, dan dengan raungan inilah King Sui menyadari bahwa mereka sebenarnya terkait. Tidak heran mereka bisa menggunakan pedang untuk penggunaan yang luar biasa. King Sui percaya diri tetapi pemuda itu masih harus mati, dan tidak lama kemudian pemuda itu akhirnya mati di tangannya. Ketika King Sui dan Qin King bertarung bersama, dia secara tidak sadar akan melakukan sebagian besar pembunuhan, mengingat dia tidak ingin terlalu banyak darah di tangannya. Dia juga tidak mengerti mengapa, tetapi dia takut tangannya akan ternoda. King Sui memegang pedang ayah dan anak.
Apapun bisa terjadi di dunia sembilan benua, karena keberadaan King Sui itu sendiri adalah sebuah teka-teki, dia bisa menerima segala jenis kejadian aneh yang terjadi. Melihat sekilas pedang ayah dan anak, pedang itu sepertinya memancarkan aura jahat. Dia menempatkan mereka di dalam alam valet jade immortal dengan rencana untuk memberikannya ketika dia menemukan pasangan yang cocok. Kalau tidak, dia pikir yang terbaik adalah membiarkannya di sana tanpa batas waktu. Dunia itu besar, tetapi orang-orang di dalamnya terlalu sedikit jika dibandingkan. Segala macam hal bisa muncul. Dengan mengingat hal itu, King Sui berpikir dewa telah memperlakukannya dengan cukup baik. Tidak mungkin dewa hanya menyukai satu orang, setiap orang akan mendapatkan kesempatan mereka sendiri. Itu tenang di atas gunung, tapi keributan meledak di bawahnya. Dua orang aneh dari klan Kai telah terbunuh dan sekarang, bahkan ayah dan anak dari klan Yue dibunuh, semua orang ini pernah menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Ya, tapi lihat keadaan mereka telah direduksi. Pemuda itu terluka. Apakah Anda pikir pertempuran masih akan berlanjut hari ini? Petik 2. Klan Kai dan Yue sama-sama melakukan upaya, tidak mungkin klan Gu akan ditinggalkan dari ini sekarang. Dalam keadaan biasa, klan Gu harus menantang juga. Petik 2. Bukankah ini sedikit seperti mengambil keuntungan dari keadaan berbahaya orang lain? Mungkinkah mereka bergiliran bertarung untuk membuat mereka lelah? Masih ada orang yang khawatir tentang King Manor. Mereka akan dengan senang hati melenyapkan mereka bahkan jika mereka harus mengambil keuntungan dari akumulasi kerusakan dengan angka. Klan Gu harus bertarung bahkan jika mereka tidak mau, tidak ada cara untuk mundur sekarang. Babak berikutnya berlangsung cepat. Sama seperti King Sui dan King akhirnya memiliki waktu untuk pulih, dua orang lainnya melangkah. Kali ini, mereka adalah dua orang tua. Dari 3 kali, usia pesaing mereka semakin tua dengan setiap pertarungan. King Manor telah mengirim King Sui dan King sebagai tindakan pencegahan. Mereka pikir lawan juga akan diwakili oleh generasi muda, atau paling banyak, adalah generasi Qin Baifu. Situasinya berbeda sekarang meskipun sama sekali tidak aneh, jika mereka mengirim generasi muda mereka, mereka akan mengirim mereka ke kematian mereka, tetapi mengirim generasi yang lebih tua juga tidak akan membuat perbedaan. Kedua lelaki tua itu berasal dari klan Gu, dengan rambut dan janggut putih. Namun, di mata mereka, King Sui bisa melihat jejak kehati-hatian, kewaspadaan, dan kegelisahan. Mereka berdua tinggi dan bertubuh besar, dengan tulang besar, hidung pendek dan mulut lebar. Alis tebal mereka juga putih, tapi itu menambah semangat mereka, dan mereka memiliki sepasang mata bulat. Gu Clan, di sini untuk mencari kecocokan. Kata-kata itu berasal dari lelaki tua di sebelah kiri, mengenakan jubah biru langit. King Manor memberikan ini. King Sui tidak memiliki keinginan untuk bersikap sopan ketika berhadapan dengan orang-orang ini. Sudah tidak mungkin bagi kedua belah pihak untuk berdamai satu sama lain, dan keduanya mencari titik keseimbangan. King Manor tidak akan rugi apa-apa, hanya saja tidak layak untuk membunuh mereka semua. Itu sebabnya ide pencegahan muncul, untuk King Manor untuk menyerang ketakutan di hati mereka, ke titik di mana mereka bahkan tidak akan berpikir untuk mengambil keuntungan dari King Manor. Kedua lelaki tua itu memulai serangan kali ini, memanggil binatang buas mereka sendiri, 2 singa awan emas per orang. Pemandangan raksasa emas raksasa yang menginjak awan di bawah kaki mereka sangat spektakuler, dan tidak kalah mencengangkannya daripada binatang tipe naga. King Sui tersenyum pada binatang yang mereka panggil, singa awan emas memiliki darah Ni emas yang mengalir di dalamnya. Menurut legenda, Ni emas memiliki darah naga di dalamnya dan karenanya, King Sui memutuskan untuk memanggil binatang pembunuh naga dan binatang mimpi buruk neraka. Mengaum. The Dragon Slaying Beast meraung saat itu muncul dan King Sui bisa dia lawan Golden Cloud Lions bergetar, menegaskan kembali kecurigaannya. The Dragon Slaying Beast bisa melawan jenis naga dalam pertempuran dan mengurangi kekuatan binatang lainnya. Jika ada perbedaan besar dalam kekuatan mereka, maka bahkan binatang pembunuh naga tidak akan bisa membunuh mereka. Kalau tidak, itu pasti bisa melenyapkan tipe naga lawan. AST 1557 kemenangan, pencegahan, kehadiran, kembali. Lawan jelas terkejut saat melihat binatang pembunuh naga. Jelas bahwa dia jelas tentang betapa tangguhnya binatang pembunuh naga itu. Dia menatap singa awan emas yang gelisah sebelum pindah untuk memusatkan pandangannya pada tubuh kecil binatang pembunuh naga. Dia agak bingung. Dibandingkan dengan singa awan emas, binatang pembunuh naga sudah bisa dianggap sebagai monster berukuran saku. Meskipun dia mungkin pernah mendengar tentang binatang pembunuh naga sebelumnya, dia masih sedikit tidak yakin dengan kekuatannya. Terlepas dari seberapa ganasnya itu,
Apa yang bisa dilakukannya dengan tubuh sekecil itu bagi singa awan emas yang hampir seukuran puncak gunung kecil? King Sui mengeluarkan cambuk naga api primordial yang panjang dengan tangannya. Saat dia mengayunkan cambuk, seekor naga abu-abu melintas di udara, menciptakan jejak bayangan hitam dengannya. Suara ledakan keras bisa terdengar terus-menerus. Kong-kong, singa awan emas yang sangat besar mengeluarkan raungan besar mungkin karena dorongan moral yang diberikan oleh orang tua itu. Mereka membentuk garis lurus bersama saat mereka menyerang King Sui. Saat melakukannya, mereka juga memuntahkan tetesan cairan keemasan seperti gerimis. Tetesan esensi logam 5 elemen. Ini adalah benda penting yang dikaitkan dengan logam. Itu bisa dianggap sebagai salah satu benda paling lengket di dunia. Begitu seseorang melakukan kontak dengannya, mereka akan mengalami nasib tubuh mereka terkikis, membiarkan tetesan menyusup ke bagian dalam mereka. Tetesan berada pada suhu yang sangat tinggi. Tetesan bisa terlihat bersinar dengan cahaya keemasan terang. Gunung Sembilan Benua. King Sui menyadari bahwa Gunung Sembilan Benua sangat berguna. Gunung besar berdiri tepat di depan King Sui dan Qin King melindungi mereka. King Sui juga tidak takut bahwa tetesan esensi logam 5 elemen akan merusak Gunung Sembilan Benuanya karena hanya ada sedikit hal yang benar-benar mampu merusaknya. Pupu. Gelombang ledakan yang terus-menerus namun intensif terdengar. King Sui merasa bahwa tidak perlu baginya untuk mencoba melihat apakah dia dapat memblokir serangan dari tetesan esensi logam 5 elemen. Ayah. Dengan cambuk naga api primordial dalam kendalinya, King Sui mencambuk kedua singa awan emas. Golden Cloud Lions adalah binatang iblis yang dikaitkan dengan logam. Dengan kata lain, cambuk naga api primordial King Sui memiliki atribut yang tepat untuk menekannya. Menambahkan fakta bahwa serangan King Sui cukup kuat saat ini, hanya dengan 2 cambukan, dia berhasil membuat singa-singa itu terlempar ke belakang. Mereka segera mengeluarkan lolongan menyedihkan. Tanaman anggur iblis yang haus darah. Hampir pada saat yang sama King Sui melepaskan cambuk naga api primordialnya, dia juga menggunakan tanaman merambat iblis yang haus darah. Meskipun singa awan emas mungkin adalah makhluk yang layak, mereka tidak terlalu menarik minat King Sui. Teknik surgawi keempat King Sui memungkinkan dia untuk meningkatkan kecepatan melepaskan teknik pertempurannya. Tidak hanya itu juga mempersingkat waktu yang dia butuhkan untuk memulihkan serangannya. Pohon anggur iblis haus darah yang sangat besar segera menyelimuti kedua singa awan emas. Sebelum ini, King Sui telah berhasil menangkap kedua singa awan emas dengan serangan pendahuluannya dari sebelumnya. Meskipun Golden Cloud Lion mungkin kuat, ia memiliki pertahanan yang buruk dan hanya kecepatan yang layak. Sayangnya, mereka bertemu dengan King Sui yang kebetulan memiliki atribut yang tepat untuk menekan mereka. Tidak hanya dia cepat, dia juga sangat kokoh. Dia mengeksekusi gerakan ofensifnya dengan cara yang paling tidak terduga, sehingga hampir mustahil bagi lawannya untuk bertahan secara efektif melawan mereka. Sementara itu, binatang pembunuh naga berada di belakang dan menyimpan energinya. Itu segera melompat ke depan dan mengebor jalannya melalui tanaman merambat iblis yang haus darah. Hanya dalam waktu singkat, lolongan menyedihkan milik seekor binatang sudah bisa terdengar. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba, hampir dalam sekejap. Kedua lelaki tua itu tidak bisa berbuat apa-apa selain berdiri di sana dan menyaksikan dua binatang iblis dibantai oleh binatang pembunuh naga. Baru sekarang kedua lelaki tua itu menyadari betapa tangguhnya binatang pembunuh naga itu. Ukurannya tidak penting. Ini hanya permulaan. Kedua lelaki tua itu juga bukan pejuang biasa. Mereka adalah makhluk yang masing-masing memegang gelar leluhur tua pembunuh iblis dan pembunuh surga di klan Gu. Kematian singa awan emas memicu kedua orang tua itu. Tetapi setelah mengalami berbagai pertempuran selama bertahun-tahun, mereka masih kuat secara mental. Mereka tampak tenang di luar dan menatap King Sui dan Qin King dengan ekspresi serius. Kedua pemuda ini sudah jauh melampaui orang-orang seusia mereka dalam hal kekuatan. Jika mereka tidak cukup kuat untuk melenyapkan mereka, akan lebih baik untuk tidak menjadikan mereka musuh. Kedua lelaki tua itu dianggap sebagai orang yang berkuasa di klan Gu. Sayangnya, terkadang, manusia cenderung seperti ini. Mereka mungkin menenggelamkan diri dalam obsesi. Pada saat mereka benar-benar menyadari apa yang mereka lakukan, sudah terlambat bagi mereka untuk kembali. Kedua lelaki tua itu menggunakan kapak sebagai senjata mereka. Untuk kapak besar, teknik pertempuran terdiri dari elemen ledakan dan ketajaman. Tidak seperti orang-orang dari sebelumnya, itu benar-benar normal. Kedua lelaki tua itu bertarung dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Bahkan, mereka juga cukup bersemangat untuk bertarung dengan King Sui. King Sui sekali lagi mengeluarkan Golden Battle Halberd dan maju ke depan menuju serangan mereka. Tak perlu dikatakan bahwa melemahkan lawan-lawannya datang sebagai salah satu prioritas.
King Sui tidak akan pernah mencoba untuk berhadapan langsung dengan lawan-lawannya tentang apa yang mereka kuasai dengan kelemahannya. Setelah melemahkan lawan-lawannya, dia merasa cukup yakin. 9 posisi teknik pertempuran Dewa Kuno, Jari Phoenix. Kapak abu-abu yang dipegang lelaki tua itu juga bukan senjata biasa. Untuk saat ini, senjata tingkat yang lebih rendah benar-benar tak tertandingi melawan Golden Battle Halberd milik King Sui. Dari fakta bahwa kapak tidak tertusuk setelah bertabrakan beberapa kali dengan Golden Battle Halberd, dapat dilihat bahwa kapak orang tua itu memiliki kualitas yang luar biasa. Saat King Sui mulai kesal dengan fakta bahwa kapaknya tidak ditusuk, akhirnya hal itu terjadi. Sayangnya, efeknya tidak sebaik yang dia pikirkan. Orang tua itu melihat kapaknya dengan kedua matanya terbuka lebar karena tidak percaya. Dia selalu menghargai kapak ini lebih dari nyawanya sendiri. Sekarang lubang telah menembus kapak, kekuatannya secara alami akan berkurang secara signifikan. Buka serangan gunung. Orang tua itu menunjukkan wajah marah. Dia mengayunkan kapaknya yang besar ke arah King Sui, dan saat dia melakukannya, awan bayangan besar muncul bersamanya. Itu adalah gambar kapak yang diperbesar dan tingginya sekitar 100 meter. Bayangan itu berubah semakin terang. Sekarang tampak seperti bahan jasmani. Setelah itu, ia memotong jalannya menuju King Sui seperti gunung yang akan runtuh. Sebagai imbalannya, King Sui tiba-tiba menembakkan Golden Battle Halberd miliknya ke langit. 9 posisi teknik pertempuran Dewa Kuno, istirahat gunung. Tiba-tiba, bayangan emas berteriak dari Golden Battle Halberd. Itu tidak kalah dengan gambar kapak yang diperbesar. Itu ditembakkan seperti emas yang sangat besar, naga. Itu menunjukkan aura dominan yang terasa seolah-olah bahkan kubah biru surga akan ditembus olehnya. Hong, bayangan besar itu menghilang. Begitu juga dengan gambar emas yang dikeluarkan oleh Golden Battle Halberd. King Sui menatap lelaki tua itu. Matanya memanas dengan niat bertarung. Pria tua itu di sisi lain, tampak agak tertekan. Untuk seseorang pada usianya yang hampir, atau lebih tepatnya, lebih rendah dari seorang prajurit yang lebih muda darinya, dia tidak bisa menahan perasaan gagal di seluruh tubuhnya. Dari sudut pandangnya, jika dia seumuran dengan King Sui, dia akan dicubit sampai mati hanya dengan ibu jarinya. Itu adalah berkah untuk bertemu lawan yang layak. Saat ini, inilah yang dirasakan King Sui. Semakin dia bertarung dengan Golden Battle Halberd di tangannya, semakin ganas dia. Pria tua itu di sisi lain, semakin lemah. Bahkan, dia bahkan terluka 2 kali di tengah pertarungan mereka. Lubang bisa terlihat di seluruh kapaknya. Itu benar-benar pemandangan yang tragis. Golden Battle Halberd memang perusak semua senjata surgawi. King membuat orang tua lainnya benar-benar ditekan. Awalnya, King Sui khawatir tentang King. Tapi sekarang, dia bisa mengatakan bahwa dia belum berusaha sekuat tenaga dan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya dalam pertempuran. Golden Battle Halberd milik King Sui berhasil menembus jantung lelaki tua itu dengan sangat mudah. Namun, King Sui tercengang karenanya. Orang tua itu tidak mencoba menghindar, dia juga tidak mencoba melawannya. Dia sengaja membiarkan King Sui menusuknya. Bisakah kau berjanji satu hal padaku? Darah terlihat mengalir keluar dari mulut lelaki tua itu. Katakan, aku bisa menjanjikanmu jika itu dalam jangkauan yang bisa kuterima. King Sui sangat kesal. Dia benci perasaan seperti ini. Akan lebih baik jika lawannya mati saja dalam pertempuran. Meskipun King Sui mungkin tahu bahwa dia akan mampu mengalahkan orang tua ini, ketika lawan-lawannya memilih untuk berbicara dengannya menggunakan metode semacam ini, dia akan mulai merasa seolah-olah dia berhutang pada lawannya, yang membuatnya sangat kesal. Tolong jangan musnahkan seluruh klanku. Orang tua itu mengerahkan seluruh kekuatannya hanya untuk mengatakan ini. Selama klanku berhenti mencoba mencari masalah dengan King Manor, kita tidak akan punya banyak waktu untuk membunuh orang. King Sui berkata setelah beberapa pemikiran. Terima kasih. Salah satu lelaki tua itu meninggal. Orang tua lainnya di sisi lain, tampak sedikit tertekan. Namun, King memilih untuk tidak membunuhnya. Setelah diam cukup lama, dia menggelengkan kepalanya, pergi sekarang. King Sui tidak pernah berharap King membiarkan orang tua itu pergi. Dia menatapnya dengan bingung. Jangan menatapku seperti itu, aku benci membunuh orang. Dia tidak punya waktu lama untuk hidup. King menggelengkan kepalanya, menghela nafas dan berkata, apakah kamu ingin terus bertarung? King Sui bertanya. Saya pikir tidak perlu bagi kami untuk terus berjuang lagi. Tetapi jika ada yang menunjukkan minat untuk bertempur, kita mungkin masih harus terus berjuang. King menatap arena. Di bawah arena, setelah hening sejenak, sekali lagi dibanjiri suara diskusi penonton. Ketika pertempuran sedang berlangsung di arena,
para penonton sangat sunyi. Tetapi begitu pertempuran berlanjut, mereka akan mulai mendiskusikannya. Biasanya, itu adalah yang paling berisik setelah pertempuran selesai. Tidak kusangka leluhur tua kapak perang dari klan Gu kalah, tidak ada orang lain yang bisa disaingi. Tidak ada yang bisa menghentikan Qin King Manor dalam perjalanan mereka menuju momen paling mulia mereka sekarang. Petik 2. Itu tidak mungkin. Meskipun Peri Qin mungkin anggota Qin King Manor, pemuda itu, dari apa yang saya tahu, adalah orang luar. Baginya untuk memiliki tingkat kultivasi ini harus berarti bahwa dia memiliki latar belakang keluarga yang layak. Di masa depan, kemungkinan Peri Qin akan pergi bersamanya. Pada saat itu, Qin King Manor akan kehilangan seorang putri dengan kultivasi yang tangguh. Tidak peduli apa, Peri Qin adalah anggota Qin King Manor. Bahkan jika dia pergi bersama dengan pemuda ini, mereka masih akan sangat kuat. Siapa yang akan mencoba menggali kuburnya sendiri? Ya, bahkan tanpa mereka berdua, Qin King Manor masih merupakan klan yang tidak bisa dianggap enteng. Jika tidak ada yang muncul untuk pertempuran lagi, King Sui dan Qin King tidak akan berusaha mengejar mereka. Karena memusnahkan mereka semua sudah tidak mungkin, akan lebih baik jika mereka bisa menunjukkan simpati kepada musuh mereka. Setelah menunggu sekitar setengah jam, King Sui dan Qin King pergi. Mereka telah mencapai tujuan mereka. Setiap orang pintar akan tahu apa yang harus mereka lakukan setelah kejadian ini. Kita pulang dulu atau? King Sui bertanya. Ayo kita pulang dulu. Saya ingin beristirahat. Kepalaku benar-benar kacau selama beberapa hari terakhir. Qin King berkata setelah beberapa saat berpikir. King Sui sadar bahwa itu ada hubungannya dengan insiden yang berkaitan dengan Qin Ying. Itu telah menyebabkan dampak yang cukup besar pada Qin King. Sebenarnya, bahkan King Sui, hanya dari memikirkannya, merasa seolah-olah hatinya tersumbat. Persis seperti itu, seorang gadis yang murni dan cantik telah pergi untuk selamanya. Waktu akan menghapus segalanya, begitu juga dengan waktu akan mengubah segalanya. King Sui masih memiliki hal-hal yang perlu dia lakukan. Mungkin ide yang baik baginya untuk melakukan keberangkatan sementara. Tidak ada lagi yang perlu dia khawatirkan di sini. Pada saat mereka kembali ke Qin King Manor, mereka menyadari bahwa sesuatu di sekitar tempat itu telah berubah. Itu semacam perasaan. Rasanya seolah-olah Qin King Manor sendiri menjadi semakin tangguh. Apakah itu semacam aura, atau semacam sikap yang hanya bisa ditunjukkan oleh anggota darah bangsawan dari klan kerajaan? Hal semacam ini seperti medan magnet. Meskipun mungkin dipenuhi dengan misteri, itu adalah keberadaan yang sebenarnya. Ini mirip dengan istana yang dipercayai oleh banyak orang. Meskipun samar, aura besar yang tak terbatas bisa dirasakan darinya. King Sui sadar bahwa ini mungkin ada hubungannya dengan fakta bahwa banyak orang menaruh perhatian mereka pada Qin King Manor. Saat ini, Qin King Manor telah mendapatkan lebih banyak rasa hormat dari publik daripada sebelumnya. Itu seperti semacam inspirasi yang biasa disebutkan orang-orang saat dalam inkarnasi sebelumnya. Itu adalah semacam aura yang menyerupai seorang kaisar. Sebenarnya, ketika mereka berada di Pulau Moonwolf, cukup banyak anggota klan dari Qin King Manor yang mengikuti tantangan tersebut. Begitu King Sui masuk ke dalam rumah, Qin San segera mengundangnya dan Qin King ke aula utama. Makanan telah disiapkan. Semua orang sudah siap untuk makan malam reuni. Baik King Sui dan Qin King menyetujuinya tanpa banyak berpikir. Namun, sebelum mereka menikmati makan malam mereka, mereka harus mandi dan berganti pakaian terlebih dahulu. King Sui keluar lebih awal dan karenanya, dia memutuskan untuk menunggunya di bawah. Perjamuan masih dipersiapkan. Tidak mungkin semuanya dilakukan segera setelah mereka kembali. Lebih masuk akal bagi mereka untuk mulai menyiapkan segalanya setelah King Sui dan Qin King kembali. Sudah menjadi fakta umum bahwa wanita membutuhkan waktu lama untuk mandi. Memang benar, mayoritas wanita akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mandi dibandingkan pria. Qin King akhirnya turun setelah King Sui menunggu di sana setidaknya selama setengah jam. AST 1558 ciuman. Dia mengenakan rok panjang berwarna putih salju. Rambutnya yang tergerai dan indah tergerai dengan santai di belakang punggungnya. Di wajahnya yang cantik tergantung senyum tipis. Pada saat itu, King Sui merasa seolah-olah Qin King yang pernah dia kenal telah kembali. Dia cantik terutama karena fitur-fiturnya yang elegan dan unik. Meskipun tidak seperti Ye Jiange, yang terlihat sangat cerah dan ceria, dia membuat orang merasa rendah diri. Ini adalah pertama kalinya King Sui melihatnya dengan pakaian kasual seperti itu. Itu memberinya lebih banyak perasaan seperti di rumah. Aura yang dia pancarkan sekarang lebih condong ke arah wanita cantik dan setia. Apakah aku terlihat bagus?
Meskipun Qin King mungkin telah memperhatikan bahwa King Sui sangat fokus padanya, dia tidak merasa aneh. Tanpa menyadarinya, dia berubah. Keadaan pikirannya yang dulu telah dihancurkan oleh King Sui, sedemikian rupa sehingga bahkan sifatnya sendiri mulai mengalami beberapa perubahan. Tanpa disadari, dia sudah perlahan dipengaruhi olehnya. Meskipun Qin King mungkin orang yang menanyakan pertanyaan ini, dia tidak benar-benar tahu jawaban apa yang ingin dia dengar. Atau lebih tepatnya, jawabannya sendiri tidak penting, baginya, itu lebih seperti cara baginya untuk menyapa King Sui. Di masa lalu, itu adalah sesuatu yang tidak pernah terlintas di benaknya. Tapi sekarang, dia bisa melakukannya dengan santai mengingat dia saat ini berada di depan orang yang membuatnya berubah. Kan, tidak peduli akhirnya, dia sangat sadar bahwa dia ditakdirkan untuk terjerat dengan pria ini. Kamu terlihat sangat cantik, cantik sampai-sampai membuat hatiku sakit. King Sui tertawa. Qin King seharusnya tahu bahwa tidak ada hal baik yang akan keluar dari mulut kotor itu. Meski begitu, dia tidak marah. Sebaliknya, dia sedikit senang. Dia tidak yakin apakah yang dia lakukan sekarang dianggap berkencan. Memikirkan kata ini saja sudah membuatnya mulai melamun. Di masa lalu, dia dulu berpikir bahwa istilah kencan tidak akan pernah berlaku untuknya. Juga tidak pernah terlintas di benaknya. Tapi sekarang, dia tidak membencinya seperti dulu. Faktanya, dia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Meskipun dia tidak terlalu menyukainya, dia sedikit senang dengan itu. Jika King Sui bisa membaca pikirannya, dia akan tahu bahwa dia menantikan untuk jatuh cinta. Kamu kecil, apa yang kamu bicarakan? Sebaiknya kau berhati-hati atau aku akan menghajarmu. Qin King mengetuk kepala King Sui. Bau harum yang jelas memasuki hidung King Sui. Dia sudah sangat akrab dengannya. Itu adalah aroma yang hanya dimiliki oleh Qin King. King Sui mengerahkan seluruh kekuatannya dan menarik napas dalam-dalam. Arti di balik tindakannya jelas. Dia terlihat sangat serakah. Melihat ini, Qin King tersipu. Baiklah, ayo pergi. King Sui tersenyum dan mengangguk saat dia berjalan keluar ruangan bersama dengan Qin King. Suasana di sekitar jamuan makan kali ini terbilang sedang. Semua orang berusaha keras untuk melupakan insiden dengan Qin Ying. Mereka berhenti membicarakannya. Jika itu adalah klan aristokrat lainnya, kematian seorang anggota klan tidak akan berarti apa-apa bagi mereka. Tidak peduli apakah mereka keturunan langsung atau tidak langsung. Selama mereka bukan murid yang akan membesarkan klan mereka di masa depan, itu tidak akan berarti apa-apa. Namun, Qin King Manor tidak sama dengan klan bangsawan lainnya. Karena mereka memiliki lebih sedikit orang di klan mereka, mereka semua lebih dekat satu sama lain. Begitu seseorang meninggal, mereka tidak akan pernah bisa dilahirkan kembali. Hidup untuk hidup. Di sisi lain, Qin Ying akhirnya bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Tujuan perjamuan kali ini lebih cenderung untuk merayakan tindakan heroik King Sui. Hal-hal di sekitar sini dapat dianggap telah berakhir. Kesimpulannya, reputasi Qin King Manor telah meningkat secara signifikan tidak seperti sebelumnya. Musuh harus berpikir dua kali sebelum melakukan sesuatu yang mungkin membuat marah Qin King Manor. Adapun King Sui dan Qin King, hubungan mereka tampaknya telah kembali seperti dulu, namun orang-orang dari Qin King Manor tidak banyak berkomentar tentang masalah ini. Untuk masalah Qin King sendiri, mereka akan membiarkan dia memutuskan semuanya sendiri. King Sui bisa merasakan penglihatan orang-orang dari klan Qin. Mereka benar-benar hangat. Sebagian besar alasannya berkaitan dengan Qin King. Masih banyak faktor lain yang terlibat di dalamnya yang menyebabkan hal ini. Tidak benar untuk berasumsi bahwa Qin King Manor berperilaku seperti ini hanya karena King Sui telah membantu mereka sebelumnya. Di antara dua manusia, pasti ada kasus di mana mereka akan saling memanfaatkan. Faktanya, dua orang yang hampir tidak relevan satu sama lain tidak akan pernah berbagi hubungan yang mendalam. Ketika seseorang memberikan bantuan kepada seseorang, orang yang menerima bantuan akan merasa berterima kasih kepada yang lain. Dari sana, mereka akan mulai semakin dekat satu sama lain, menjadi teman, bahkan menjadi teman seumur hidup. Ini benar-benar normal. Jika seseorang sendirian sepanjang waktu, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka akan tetap merasa kesepian. King Sui, apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Pak Tua Qin bertanya dengan santai. Mereka berada pada titik di mana mereka hampir selesai makan. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk duduk dan mengobrol satu sama lain. Aku akan pergi mencari seseorang. Saya belum punya rencana untuk apapun setelah itu. King Sui tersenyum. Saat ini, bahkan dia sendiri agak tidak yakin tentang rencana masa depan. Apakah Anda memerlukan bantuan? Saya sudah menemukan bukti untuk itu. Tidak perlu merepotkan kalian dengan itu.
King Sui tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kapan kau meninggalkan? Qin King dan King Sui sedang berbicara satu sama lain setelah mereka meninggalkan aula utama. Besok, King Sui merasa agak enggan untuk berpisah dengannya ketika dia mengatakan ini. Kalau begitu, tetap berhati-hati di sepanjang perjalananmu. Saya yakin semuanya akan berjalan baik untuk Anda dan Anda akan menemukan orang yang Anda cari. Qin King tersenyum dan berkata. Dia sangat tenang saat mengatakannya. Apakah kamu tidak ingin mencari tahu siapa itu? King Sui tersenyum dan bertanya. Qin King menggelengkan kepalanya sambil berjalan, jika kamu benar-benar ingin memberitahuku siapa itu, aku tidak perlu menanyakannya padamu. Jika Anda berencana untuk menyimpannya sendiri, itu hanya berarti saya memaksa Anda untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin Anda lakukan. Ah, apakah kamu menunjukkan empati sebanyak ini padaku? King Sui meningkatkan keberaniannya dan meraih tangannya yang seperti batu giok. Dalam mimpimu, mengapa aku menunjukkan empati kepada orang sepertimu? Setelah tangannya digenggam oleh King Sui, Qin King sedikit kesal. Aku akan mencari istriku. King Sui mengencangkan cengkeramannya ketika dia berbicara sampai saat ini. Padahal itu normal bagi pria untuk memiliki lebih dari satu istri di dunia ini. Wanita juga berharap bahwa mereka adalah satu-satunya orang yang dicintai separuh lainnya. Setelah mendengar itu, tangan Qin King menggigil hampir secara naluriah. Meskipun dia mungkin terlihat sangat tenang, King Sui bisa merasakan dampak kata-katanya di hatinya. Bertentangan dengan penampilannya dari luar, dia tidak merasa setenang itu secara mental. King Sui tidak berusaha menjadi brengsek dengan mengakui faktanya. Tujuan utamanya adalah untuk memberinya peringatan tentang apa yang akan datang. Terlepas dari apakah dia mengetahuinya sejak sebelumnya atau tidak, dia telah menjelaskannya sendiri kali ini. Dia ingin membiarkannya siap secara mental untuk itu. Alasan mengapa King Sui memberitahunya adalah karena dia tidak ingin menyerah padanya. Dia enggan melepaskannya. Dia juga tahu bahwa Qin King kesal karenanya. Namun, dia sangat percaya pada satu kutipan, tidak ada yang sulit bagi orang yang menetapkan pikirannya untuk itu. Upaya pasti akan mengarah pada kesuksesan. Oh, kalau begitu, aku berharap yang terbaik untukmu dalam mencari istrimu. Qin King tersenyum dan menatap King Sui. Dia akhirnya tenang sekarang. Terima kasih. Oh ya, tentang hal yang kamu sebutkan tadi, kapan kamu berencana menikah denganku? King Sui memegang tangannya dengan sangat erat. Qin King menggelengkan kepalanya dan menatap King Sui, aku tidak pernah berjanji untuk menikahi seseorang yang setengah hati sepertimu. Hais, apa lagi yang bisa saya katakan selain saya terlalu luar biasa? Betapa aku berharap bisa bertemu denganmu lebih awal. King Sui menghela nafas dan berkata dengan nada kesal. Qin King tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatapnya dan tersenyum. Aku benar-benar enggan berpisah denganmu. Tadi malam, aku memimpikannya diriku menikahimu. Mengapa Anda tidak menunjukkan empati dan menikah dengan saya? Aku tidak ingin melihatmu hanya mempercayakan dirimu pada pria lain. King Sui menanggapinya dengan pernyataan setengah benar dan setengah salah. Kamu sangat serakah. Bukan tidak mungkin bagiku untuk menikahimu. Selama kamu bisa membuatku merasa tidak mampu kehilanganmu, aku akan menikahimu. Qin King tersenyum dan menatap King Sui. King Sui tersipu. Dia mulai bergumam dengan mulutnya seperti ingin mengatakan sesuatu. Apakah ada yang ingin kamu katakan? King Sui tidak pernah menyangka bahwa akan ada saat-saat ketika dia merasa malu. Aku takut kamu akan marah. Tapi percayalah, aku pasti mampu membuatmu merasa tidak mampu kehilanganku. King Sui berkata dengan serius. Apa yang tidak bisa kamu ceritakan padaku? Saya mendengarkan, hanya menumpahkan kacang. Jika hati saya benar-benar tersentuh dari apa yang Anda katakan, saya mungkin mempertimbangkan untuk menikah dengan Anda. Qin King tersenyum saat dia mengatakannya. Dia terlihat sangat santai. Baginya untuk membicarakan topik semacam ini dengan seorang pria adalah suatu prestasi tersendiri, yang tidak akan pernah dia duga di masa lalu. Meskipun dia mungkin bercanda, bagaimanapun, di masa lalu, dia hampir tidak pernah membuat lelucon apapun, belum lagi ketika itu adalah lelucon tentang topik ini. Apakah kamu yakin ingin aku mengatakannya? King Sui tersipu. Qin King semakin bingung. Dia kemudian mengangguk, tumpahkan kacangnya. Saya memiliki keterampilan yang sangat baik di tempat tidur. Sekali kamu merasakannya, aku yakin kamu tidak akan pernah mau meninggalkanku. Oh, kamulah yang ingin aku mengatakannya. King Sui menggaruk kepalanya dan berkata dengan nada polos. Kamu, pergi ke neraka. Sebelum ini, Qin King tertipu oleh penampilan King Sui. Sekarang, dia dipenuhi dengan keinginan untuk memukuli King Sui. Wajah Qin King sangat cantik dan lembut. Untuk seseorang seusianya,
dia bukan tipe gadis muda dan tidak berpengalaman yang diharapkan. Paling tidak, dia masih memiliki sedikit pengetahuan tentang urusan antara pria dan wanita. Mungkin sampai sekarang, dia belum menemukan siapapun yang dia anggap cocok. Inilah tepatnya yang berbeda tentang pria dan wanita. Selama seorang wanita cantik muncul di depan mereka, pria akan merasakan dorongan kuat untuk mendekatinya. Tidak ada wanita yang tidak mendambakan cinta. Hanya saja banyak dari mereka akan mencoba berpura-pura bahwa mereka telah berhasil menekan emosi mereka. Qin King ingin melarikan diri, tetapi tangannya dipegang erat oleh King Sui. Sebelum ini, dia telah mengetuk dahi King Sui sekali. Dan sekarang, keduanya saling berhadapan. Hati King Sui terasa gatal saat melihat sisi wajah cantik itu. Bukan saja dia haus akan wanita itu, dia juga sangat mencintainya. Satu-satunya masalah adalah dia tidak tahu dari mana semua cinta itu berasal. Ini mungkin memiliki bagian besar yang berkaitan dengan kecantikannya dan fakta bahwa dia adalah salah satu wanita di potret kecantikan. Menambahkan jumlah waktu dia berinteraksi dengannya kali ini, itu sangat memengaruhi perasaannya terhadapnya. Misalnya, tidak peduli betapa cantiknya seorang wanita, jika dia seorang rubah betina dan bahkan tidak memiliki pendidikan diri sedikit pun, atau bahwa dia tidak tahu bagaimana bersikap sopan atau memberi perhatian khusus dengan kata-katanya, orang tidak akan telah menganggapnya menawan, sedemikian rupa sehingga mereka bahkan mungkin berpikir bahwa dia lebih buruk daripada vas bunga murni. Qin King sepertinya merasakan sesuatu juga dan sebagai tanggapannya, dia sedikit mengangkat kepalanya. Saat dia melakukannya, wajah King Sui berada tepat di depannya. Tepat pada saat dia hendak menghindarinya, King Sui menggerakkan kepalanya ke depan dan menempelkan mulutnya ke bibirnya. Rasanya sangat lembut dan lembut, bibir Qin King memiliki aroma yang manis. Saat dia melakukannya, King Sui bisa merasakan bahwa tubuh Qin King sangat gemetar. Tapi sepertinya dia lupa berjuang untuk melawannya. Ketika seseorang shock, mulutnya secara tidak sadar akan terbuka. Qin King mungkin sangat kuat, tetapi dalam keadaan seperti ini, itu tidak lagi ada hubungannya dengan kekuatan. Bagaimanapun, King Sui bukanlah musuhnya. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk begitu dekat dengannya, seperti memegang tangannya. King Sui sudah melingkarkan kedua tangannya di pinggang Qin King. Dia dengan rakus mengisap bibirnya. Ciumannya tidak terlalu keras, namun dia bisa perlahan memaksanya untuk menciumnya dengan cara yang sangat cerdas. Tidak peduli seberapa keras Qin King mencoba menghindarinya, dia masih gagal melakukannya. Faktanya, pada titik ini, Qin King tampaknya bahkan lupa tentang apa yang seharusnya dia lakukan. Tangan seperti batu giok yang awalnya diletakkan di depan dada King Sui karena suatu alasan, tidak tahu kapan, pindah ke lehernya. Sambil menutup matanya, King Sui terkejut menemukan bahwa Qin King tampaknya perlahan menanggapi ciumannya. Satu-satunya masalah adalah teknik ciumannya masih sangat belum matang. Seorang pria seharusnya merasa beruntung jika wanita yang diciumnya memiliki teknik ciuman yang sangat tidak dewasa. Untuk saat ini, King Sui merasakan semacam kebahagiaan yang belum pernah ada sebelumnya. Tanpa dirinya sadari, tangannya sudah perlahan merangkak turun menuju pantat bulatnya. Tidak hanya lembut, mereka juga sangat melenting terutama di bagian dekat pinggang, itu sangat menarik sehingga kata-kata tidak bisa menggambarkannya. Qin King sekali lagi gemetar. Hal berikutnya yang dirasakan King Sui adalah sensasi menyakitkan di bibirnya. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang asin. Sementara itu, Qin King sudah menggerakkan kepalanya ke belakang. Bibir King Sui digigit olehnya. Sekarang ada sedikit darah merah di bibirnya, wajahnya tampak lebih memikat. Dengan dorongan tambahan yang diberikan oleh pipi merahnya sebagai akibat dari tersipu, itu memberi King Sui dorongan kuat untuk sekali lagi menyentuh bibirnya. Apakah itu menyakitkan? Qin King mengulurkan tangannya dan menghapus jejak darah di bibirnya. King Sui tersenyum dan menatap Qin King, sakit, tapi aku bersedia merasakan sakit yang sama sekali lagi. Anda, Qin King yang wajahnya terlihat sangat merah mendorong King Sui menjauh. King petik terbalik cintaku padamu tidak datang begitu saja. Meskipun kamu mungkin terlihat sangat cantik, aku tidak mencintaimu hanya karena itu. Qin King bisa merasakan kata-katanya. Bagaimanapun, dia rela mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk melindunginya. Tidak peduli apa, dia pasti menempatkannya di tempat yang cukup penting di hatinya. AST 1559 Keberangkatan, Tang Yilong dari klan Tang. Melihat wajah pemalu Qin King, King Sui merasa sangat puas. Dia segera menariknya dan memeluknya dengan tangannya. Menanggapi itu, Qin King berteriak kaget. Jangan bergerak, yang ingin kulakukan hanyalah memelukmu. Aku berjanji tidak akan melakukan hal lain. Qin King tidak berjuang. Sebaliknya,
Dia meletakkan kedua tangannya di bahunya dan sedikit mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Dia sedikit lebih pendek dibandingkan dengan King Sui. Aku sudah punya beberapa istri, King Sui mendapati dirinya sangat bodoh karena mengatakannya. Mengapa dia memilih untuk menyebutkan ini ketika semuanya berjalan dengan baik? Namun demikian, sudah terlambat sekarang karena dia sudah mengatakannya. Menanggapi itu, reaksi Qin King tidak terlalu dramatis. Dia memandang King Sui dengan sangat tenang dan berkata, "Untung kamu jujur. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa, aku pernah berpikir untuk menyerah padamu sebelumnya, tapi aku merasa mustahil untuk melakukannya." Qin King sudah berhasil merasakannya sejak terakhir kali King Sui pergi sementara. Akhirnya, dia masih tidak bisa melepaskannya dan kembali. Dia tersenyum dan berkata, "Ada sesuatu yang sangat ingin saya ketahui. Anda telah mengorbankan cinta Anda untuk wanita di sekitar Anda, tetapi apakah Anda benar-benar dapat membaginya di antara mereka secara setara?" King Sui memperhatikan saat dia menggelengkan kepalanya, "Mengapa aku harus membagikan cintaku? Saya mendedikasikan 100% cinta saya untuk setiap orang dari mereka. Baik secara fisik maupun mental, saya memberi mereka segalanya. Saya tidak bisa menyerah pada salah satu dari mereka. Jika saya harus memilih untuk mengorbankan salah satu dari mereka, saya lebih suka orang itu menjadi saya." "Kamu sangat serakah." Qin King menghela nafas. Di masa lalu, dia tidak akan pernah berpikir untuk berbagi pria dengan wanita lain. Tentu saja, karena dia bisa menemukan pria untuk dinikahi. Tapi sekarang, meskipun dia mungkin belum mempercayakan dirinya kepada King Sui, dia tahu bahwa usianya perlahan-lahan mengejarnya. Dia sangat menyadari bahwa King Sui memiliki istri lain, tetapi dia masih tidak bisa melepaskannya dengan tegas. "Saya serakah, saya sangat menyadari itu. Saya dulu juga berharap untuk menjadi orang biasa, di mana saya akan menemukan diri saya seorang istri yang mungkin tidak terlihat sangat cantik, tetapi dia akan menjadi orang yang saya cintai dan dia akan mencintai saya kembali, dan saya akan menghabiskan hidup saya bersamanya." King Sui diingatkan akan hal-hal dari inkarnasi sebelumnya. Sayangnya, tidak semuanya bisa kembali seperti semula. "Mengapa Anda menginginkan seorang istri yang tidak terlihat cantik? Jika seorang pria biasa menemukan istri yang sangat cantik, dia akan merasa sangat sulit untuk mempertahankannya. Dalam beberapa kasus ekstrim, mereka bahkan mungkin menderita beberapa malapetaka karenanya. Wanita cantik cenderung memiliki hati yang sangat liar. Jika Anda tidak cukup mampu, yang terbaik adalah tidak memprovokasi mereka, atau Anda akan menderita karenanya." King Sui tersenyum dan menatapnya. "Apakah aku terlihat cantik? Apakah wanita Anda yang lain terlihat cantik?" Qin King bertanya dengan lembut. "Cantik, sangat indah. Apakah kamu tidak akan merasa terganggu dengan itu?" Qin King bertanya dengan bercanda. King Sui juga tersenyum. Memang, wanita cantik cenderung membawa masalah dengan mereka. Sama seperti beberapa wanita di sekitarnya, mereka semua memiliki masalah mereka sendiri. Melalui proses membantu mereka memecahkan masalah mereka sendiri ketika King Sui mulai memupuk perasaan untuk mereka. "Tentu saja aku takut. Tapi jika dibandingkan denganmu, masalah ini bukanlah apa-apa." King Sui berkata sambil tersenyum. Qin King tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya saat dia melihat tindakan rendah dari King Sui. Dia kemudian melanjutkan dan berkata, "Beri aku waktu, oke? Saya belum siap untuk ini." "Siap untuk apa? Apakah kamu takut aku akan menelanmu utuh?" King Sui bertanya dengan nada serius. "Apakah kamu meminta pemukulan? Terlepas dari apakah saya akan menikah atau tidak, saya tidak akan mencari pria lain. Apakah kamu merasa lebih puas sekarang?" Qin King berkata setelah beberapa pemikiran. Kembali dalam inkarnasi sebelumnya, beberapa orang takut menikah sebelumnya. Namun yang ditakuti biasanya adalah orang-orang yang sudah pernah bercerai atau anak-anak yang pernah mengalami orang tua tinggal terpisah. King Sui tidak tahu apakah dia salah satu dari mereka, tapi sepertinya bukan itu masalahnya. "Saya tidak akan pernah memaksa orang yang saya cintai. Selama kamu belum siap, aku tidak akan menelanmu utuh." King Sui berkata dengan nada serius. Dia melakukan ini semua dengan sengaja agar dia bisa melekat padanya lebih lama. Qin King tidak ingin melanjutkan pembicaraan ini. "Ayo kembali. Anda masih harus mempersiapkan perjalanan Anda besok. Akan lebih baik jika kamu bersiap-siap sekarang. Tidak ada yang harus saya persiapkan. Apakah Anda merasa enggan untuk berpisah dengan saya?" King Sui menjadi sia-sia. Ekspresinya ketika dia mengatakan itu agak berlebihan. Qin King merasakan dorongan kuat untuk meninju wajahnya. Dia mengangguk dan berkata dengan gigi terkatup, "Ya, aku enggan berpisah denganmu. Apakah itu berarti Anda akan tinggal di belakang untuk saya daripada mencari istri Anda?" King Sui menggosok kepalanya, "Kamu juga wanitaku.
Pada hari berikutnya, King Sui mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang dari Qin King Manor kecuali Qin King, yang mengirimnya pergi. Ini sejauh yang saya akan membawa Anda. Tetap berhati-hati di sepanjang perjalanan Anda. Qin King perlahan melayang dari punggung Helvire Phoenix. King Sui memanggil kembali Helvire Phoenix-nya, hanya menyisakan dirinya dan Qin King di udara. Dia tidak banyak bicara. Sebaliknya, Qin King adalah orang yang mengambil beberapa langkah ke depan. Sosok baik Qin King sangat menakjubkan. Bahkan berjalan di udara sendiri, ketika digunakan oleh Qin King, telah berhasil mencapai puncaknya. Dia perlahan memeluk leher King Sui, apakah kamu puas sekarang? King Sui mengulurkan tangannya dan melingkarkannya di pinggangnya. Sensasi tubuhnya yang dirasakan King Sui saat memeluknya membuatnya merasa seolah darah mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Lekukan tubuhnya yang detail dan halus sangat berbeda. Saya puas sekarang, tapi akan lebih baik jika kamu memberiku ciuman. King Sui berkata dengan nada serakah. Qin King sedikit menundukkan kepalanya. Kali ini, dapat dianggap bahwa dia telah menanggapi permintaannya. Meskipun dia tidak menyetujuinya secara langsung, pada dasarnya tidak ada bedanya dengan dia yang benar-benar melakukannya. Memikirkan sampai titik ini, dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan mencium pipi King Sui. King Sui tercengang. Sensasi lembut dan lembut yang dia rasakan di wajahnya sangat jelas dan berbeda. Meskipun mungkin kecil, King Sui merasa sangat terkejut karenanya. Sebagai imbalannya, dia juga mendaratkan ciuman lembut di pipinya. Setelah itu, seolah dia masih belum puas dengan ciumannya, dia langsung menempelkan mulutnya ke bibir cerinya. Ciuman kali ini berlangsung cukup lama. Saat berciuman, tangan King Sui juga terus bergerak. Pada awalnya, dia hanya perlahan merasakan pantatnya yang bulat. Tapi segera, dia mulai menggosok dan mencubitnya, meskipun dia hanya melakukannya dengan sangat lembut. Hanya sampai ketika salah satu tangannya mencapai bagian dadanya yang menonjol, Qin King mendorong tangannya dan menghentikannya untuk menyentuhnya. Tapi sekarang, tangan King Sui sudah meraihnya. Tidak hanya itu, dia langsung menyentuh kulitnya. Sensasi halus dan kenyal saat menyentuhnya menyebabkan tubuh King Sui mengalami perubahan. Qin King juga merasakannya. Napasnya mulai sedikit tergesa-gesa, jangan bergerak. King Sui berhenti bergerak. Dia perlahan melonggarkan genggamannya dinya. Saat dia melihat tampilan samping yang menarik dari wajahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan kepalanya ke depan lagi dan menghisap bibir cerinya. Ingat apa yang kamu janjikan padaku sebelumnya. Jangan melewati batas, jika tidak, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Qin King melepaskan diri dari bibir King Sui dan berkata, akan lama sampai aku kembali. Mengapa Anda tidak membiarkan saya mencium Anda sampai saya puas? Saat ini, King Sui merasakan dorongan yang kuat untuk menelan seluruh tubuhnya. Tetapi dia sadar bahwa dia tidak boleh membiarkan semuanya hancur hanya karena ketidaksabarannya. Qin King tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif dan mencium King Sui, dengan penuh semangat menanggapi perasaannya. King Sui pergi. Di kepalanya, itu penuh dengan sosok Qin King. King Sui telah berhasil menciumnya sampai-sampai bibir cerinya sedikit bengkak karenanya. Tapi ini hanya membuatnya lebih dari sebelumnya. Dengan pengecualian beberapa bagian penting di seluruh tubuhnya, King Sui pada dasarnya merasakan setiap bagian tubuhnya dengan tangannya. Entah bagaimana, King Sui sekarang merasa pikirannya sudah tenang. Sepanjang hidupnya, dia hanya akan membiarkan Qin King menjadi wanitanya. Juga, dia bisa merasakan bahwa Qin King mencintainya. Kalau tidak, dia tidak akan terlalu mentolerirnya. Nona Qin adalah tipe orang yang tidak tahan bahkan sedikit pasir di matanya. Alasan mengapa dia tidak menyetujui permintaan King Sui mungkin karena dia belum bisa benar-benar santai. Tapi dia juga sadar bahwa tidak ada lagi jalan mundur untuknya. Dinasti Kekuatan Suci. King Sui sekali lagi tiba di Secret Might Dynasty. Tujuannya mengunjungi tempat ini adalah untuk menunggu wanita misterius itu. Hanya saja saat ini, masih ada 1 bulan sampai waktu pertemuan yang ditentukan. Seperti biasa, King Sui menyamar dengan tampilan pria parubaya. Dia tidak takut. Dia hanya berusaha menghindari masalah. Dia sendirian minum anggur di penginapan panjang umur sejahtera sambil menikmati pemandangan di luar. Dia tidak yakin apakah wanita misterius itu akan mengingkari janjinya dan tidak muncul. Namun demikian, dia masih memutuskan untuk tetap tinggal dan menunggu sebentar. Karena itu terkait dengan Ye Jiange, King Sui menyesal tidak mengikutinya. Meskipun itu agak kasar, seharusnya tidak buruk sejauh mana dia akan kehilangan jejaknya. Tapi saat itu karena kekhawatiran yang dia miliki untuk Qin King, memang, seseorang tidak akan pernah bisa memiliki keduanya.
Satu-satunya hal yang bisa dilakukan King Sui sekarang adalah berdoa agar wanita itu baik-baik saja dan bisa kembali ke sini. Saat ini, King Sui tidak merasakan sesuatu yang berbeda. Secret Might dinasti sama seperti dulu. Selanjutnya, klan Chen dan klan Tang juga masing-masing menerima peningkatan kekuatan tiba-tiba dan perlahan-lahan mengambil klan Cai dan Yue. Baru saja, King Sui akhirnya memahami bahwa dinasti tertentu akan membutuhkan kekuatan dari berbagai bagian daerah untuk bertindak sebagai pendukungnya. Ada beberapa yang langsung diekspos ke publik, sedangkan beberapa akan disembunyikan dengan baik dalam kegelapan. Kecuali jika klan yang sangat kuat dan tangguh mampu melindungi seluruh dinasti. Dalam kasus biasa, sebuah dinasti biasanya membutuhkan sekelompok klan untuk membantu mendukung dirinya sendiri. Ada banyak klan bangsawan. Beberapa senang melakukan sesuatu di depan umum, dan beberapa lainnya lebih suka menjadi lebih konservatif. Hanya ada sedikit klan yang bisa naik ke puncak dan memegang posisi tinggi. Oleh karena itu, bagi mereka yang benar-benar mencapainya, meskipun mereka mungkin dihormati oleh orang-orang, karena fakta bahwa mereka diekspos, mereka juga pasti akan menghadapi lebih banyak bahaya daripada yang lain. Alasannya adalah karena mereka akan terus-menerus dimasukkan ke dalam berbagai jenis masalah, sedemikian rupa sehingga mereka mungkin akan disalahkan atas masalah tertentu oleh orang lain atau menjadi kambing hitam. Pada saat King Sui mengambil cangkir anggurnya dan hendak meminum anggurnya, dia menyadari bahwa pria yang duduk di dekatnya sedang menatapnya. Ketika pria itu menyadari bahwa King Sui sedang menatapnya, dia tersenyum dan mendekat dengan cangkir anggurnya sendiri. Apakah kamu keberatan jika aku duduk di sini? Usia pria itu sangat tidak terduga. Dia mungkin tampak muda, tetapi dia juga memiliki penampilan yang dewasa. Silahkan duduk. Apakah Anda tahu saya? King Sui menyambutnya dengan santai. Saya menemukan sosok tubuh Anda sangat familiar. Apakah asumsi saya benar? Pria itu mengangkat cangkir anggurnya dan berkata. King Sui tercengang dan tersenyum. Wajah yang disamarkan hanya mengubah wajah dan rambut pengguna. Selain itu tidak melayani tujuan lain. Akan lebih bijaksana jika dia juga mengubah sosok atau struktur tubuhnya. Tapi tidak ada yang bisa mengalahkan perubahan aura yang keluar dari tubuhnya. King Sui tidak pernah berharap dia diekspos dengan cara ini. Tampaknya akan sulit bagi orang yang memiliki niat untuk mengenalnya untuk tidak mengenalinya. Bahkan, itu sudah sampai-sampai dia berada tepat di bawah kelopak mata orang itu. King Sui tidak takut orang memperhatikannya, oleh karena itu, dia tersenyum dan berkata, "Ya, apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda?" "Nama saya Tang Yilong. Aku ingin menjadi temanmu." Pria itu tersenyum dan berkata. King Sui mengetahui bahwa dia adalah anggota klan Tang. Saat ini, klan Tang dianggap sebagai klan paling terhormat di dinasti Perkasa Suci. Saat dia menatap pria di depannya, dia bisa merasakan sejumlah kekuatan yang layak dipancarkan darinya. Namun, itu masih belum cukup untuk menghibur King Sui. "Kenapa kau ingin mengenalku? Saya orang luar dan akan segera pergi. Mungkinkah kamu juga akan pergi?" King Sui tersenyum dan bertanya. Pria itu tampak elegan. Namun, fitur utamanya terletak pada bagaimana dia memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia adalah orang yang berpengetahuan. "Aku tidak harus pergi bersamamu untuk menjadi temanmu. Aku bisa melakukan hal yang sama dengan tinggal di sini. Terus terang, berteman denganmu akan menguntungkan kita berdua." "Oh, aku ingin mendengar bagaimana itu akan menguntungkan kita berdua." King Sui meletakkan cangkir anggur yang dipegangnya. "Apakah tidak ada orang yang akan kamu khawatirkan setelah kamu meninggalkan tempat ini?" Melihat King Sui hendak mengatakan sesuatu, pria itu melanjutkan dan berkata, "Aku tidak bermaksud salah. Aku hanya ingin menjadi temanmu. Adapun King Manor, saya memastikan bahwa klan Tang akan membangun hubungan yang berkelanjutan dengan mereka, bahkan lebih dari menjadi teman baik. Seperti kata pepatah, semakin banyak sekutu yang Anda buat, semakin kuat Anda menjadi." Petik 2. Mendengarkan sampai titik ini, King Sui tersenyum. "Kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku apa yang harus aku lakukan? Saya harap Anda dapat berinteraksi dengan klan Tang beberapa kali dan memberitahu publik bahwa klan Tang, King Manor, dan Anda memiliki hubungan yang sangat baik." AST 1560 lingkaran, reuni dengan wanita aura misterius. Semuanya menjadi jelas bagi King Sui ketika dia mendengar apa yang dikatakan Tang Yilong. Niatnya adalah untuk membuat orang menyadari hubungan King Sui dengan klan Tang dan sejak saat itu, menghubungkan garis antara dirinya, klan Tang dan King Manor. Setelah berpikir sejenak, King Sui menemukan ini sebagai pilihan yang layak. Klan Tang memiliki kekuatan yang layak. King Sui juga telah mendengar tentang klan Tang dari Pak Tua Qin sebelumnya. Dia tampaknya sangat memikirkan kekuatan mereka.
King Sui melihat Tang Yilong balas menatapnya dengan tatapan serius. Di matanya, dia tampaknya tidak khawatir bahwa King Sui tidak akan menyetujuinya. Tetapi pada saat yang sama, dia juga tidak bermaksud meremehkan King Sui. Dapat dilihat bahwa dia dengan tulus ingin mereka membentuk aliansi bersama. Meskipun kedua belah pihak mungkin tidak berasal dari dinasti yang sama, ada beberapa kasus yang ada di mana dua klan dari dinasti yang berbeda akan membentuk aliansi satu sama lain. Alasan mengapa klan Gu dikritik adalah karena cara mereka membantu orang luar terlalu tercela. Pertempuran normal antara prajurit bela diri. Pertarungan yang adil dan terhormat, itu akan baik-baik saja selama mereka bisa berdiri kokoh sendiri. Ini hanya masalah pribadi ketika dua klan membangun hubungan satu sama lain. Dalam inkarnasi sebelumnya, ada banyak orang yang memiliki teman asing juga. Oleh karena itu, bukanlah masalah besar bagi dua klan dari dinasti yang berbeda untuk berteman satu sama lain. Ada banyak dinasti di 9 benua. Banyak orang akan memiliki belahan jiwa di dinasti yang berbeda. Baiklah, aku akan menyetujui ini. Tapi saya berharap masing-masing pihak dapat melakukan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik. King Sui berkata setelah berpikir sejenak. Tentu saja, King Manor seharusnya tahu lebih baik dari siapapun tentang klan Tang. Kami tidak akan pernah ragu untuk memberikan bantuan kepada teman-teman kami yang membutuhkan, kami juga tidak memainkan trik pikiran. Anda memiliki potensi tak terbatas yang menunggu Anda di masa depan, klan Tang pasti akan menghargai kesempatan ini. Tang Yilong berkata dengan riang. Berbicara sampai titik ini, King Sui merasa sangat bahagia. Klan Tang sangat menghargainya. Dengan kata lain, ini berarti dia cukup berpengaruh bagi mereka. Yang terpenting, meskipun sudah mencapai semua ini, dia masih sangat muda, yang merupakan aset, di masa depan, King Sui pasti akan mencapai lebih banyak hal hebat. King Sui tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebagai gantinya, dia memulihkan penampilan aslinya dan berkata sambil tersenyum, "Nama saya King Sui, saya berharap dapat mengenal dan berteman dengan semua orang Anda." Ini akan menjadi begitu. Tang Yilong berkata dengan nada senang. Saudara King, untuk memberitahu lebih banyak orang tentang hal itu, saya harus melakukan lebih banyak hal. Tang Yilong berkata setelah berpikir sejenak. Aku tahu, ini hanya bisa dilakukan di sisi Anda. Saya tidak akan terlibat dalam hal ini. Tidak masalah, mari bersulang dan menjadi teman baik selamanya. Tang Yilong berkata dengan gembira. Setelah itu, King Sui mengunjungi klan Tang. Pada kedatangan King Sui, klan Tang menanggapi dengan sambutan hangat. Mereka sangat menyadari apa yang pemuda ini mampu dan potensinya di masa depan. Kepala klan Tang saat ini keluar atas kemauannya sendiri untuk menyambut King Sui. Dari penampilan pria itu, sepertinya dia baru saja melewati ambang batas setengah baya. Dia tidak dapat menutupi kebijaksanaan dan pandangan yang berpengalaman di seluruh tubuhnya. Tanpa banyak berpikir, King Sui dapat mengetahui bahwa Tang Yilong telah berhasil mewarisi gen pria ini. Tentu saja, kekuatan Tang Tong bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. King Sui tidak dapat merasakan kekuatannya dengan tepat. Ini datang untuk memberitahu bahwa dia mungkin berpotensi lebih kuat dari dirinya sendiri saat ini. Meskipun demikian, King Sui yakin bahwa dia bisa mengalahkannya. Kemampuan King Sui tidak terletak pada seberapa banyak yang berhasil dia capai dengan kekuatannya dengan semua kemampuannya digabungkan. Kemampuannya yang paling tangguh adalah kemampuannya untuk mengendalikan situasi dan mengoordinasikan gerakannya yang memungkinkannya untuk membunuh lawan yang beberapa kali lebih kuat dari dirinya. Ada dua lelaki tua lainnya yang bersama Tang Tong. Mereka berdua adalah seniornya. Ini datang untuk memberitahu bahwa klan Tang sangat memikirkan King Sui. Cara King Sui dalam melakukan sesuatu selalu adalah bahwa dia akan membalas kebaikan yang ditunjukkan orang kepadanya sebanyak 10 kali lipat. Selama tidak ada dendam yang dibuat antara dirinya dan pihak lain, dia akan dapat menerima duduk dengan orang lain. Seperti kata pepatah, mengambil keuntungan satu sama lain dan membantu satu sama lain, hanya orang-orang yang memiliki tujuan yang sama yang bisa berjalan di jalan yang sama bersama. Dua orang yang tidak relevan tidak akan pernah bisa berjalan di jalan yang sama bersama-sama. Mereka tidak akan bisa menemukan topik yang bisa memuaskan mereka berdua. Tang Yilong telah memperjelas kata-katanya. Oleh karena itu, dia hanya membahas rencananya secara singkat kali ini. Keduanya menemukan kesamaan ketika mereka berbicara satu sama lain. King Sui memiliki kesan pertama yang cukup baik tentang klan Tang. Generasi klan Tang ini memiliki reputasi publik yang cukup baik. King Sui percaya pada instingnya sendiri. Juga, King Sui secara singkat menyebutkan tentang beberapa masalahnya sendiri. Misalnya, hal-hal yang paling dia pedulikan. Tentu saja, mereka juga hanya mencoba menanyakan beberapa hal tentang dia dengan santai.
Hanya saja King Sui mengambil kesempatan untuk menumpahkan semuanya. King Sui tahu bahwa mereka bisa menafsirkan arti kata-katanya. Dia mengambil hubungan dengan sangat serius. Jika ada orang yang melakukan sesuatu untuk menyakiti orang-orang di dekatnya, dia akan mempertaruhkan segalanya untuk membiarkan orang itu membayar 10 atau 100 kali lipat dari apa yang semula mereka berikan kepada orang-orang di dekatnya. Secara alami, King Sui tidak akan membicarakan ini. Dia hanya berbicara tentang beberapa sekte yang dia targetkan. Tetapi menilai dari siapa Tang Tong, dia secara alami akan dapat menafsirkannya. Namun, dia juga tidak punya cara untuk menyangkalnya. King Sui juga bersikap sangat sopan. Selanjutnya, hal-hal yang dia katakan adalah apa yang biasanya dikatakan orang tua. Dia tidak merasa kesal dengan mereka. Cara King Sui memecahkan masalahnya sangat mirip dengan saya. Saya biasanya melakukan hal-hal dengan caranya juga. Saya tidak pernah memprovokasi siapapun, saya juga bukan orang yang berpikiran sempit. Tetapi setiap orang memiliki batas, untuk saya, itu teman dan keluarga saya. Selalu dikatakan bahwa semakin kuat sebuah klan, semakin tidak penting mereka akan melihatnya. Tapi ini tidak berlaku untukku. Selalu dikatakan bahwa tahap akhir seni bela diri mengharuskan Anda untuk membuang segalanya dan menjadi kejam. Jika itu masalahnya, saya lebih suka tidak memilikinya. Petik 2. King Sui, aku tidak akan menyangkal fakta bahwa klan Tang mencarimu karena kami mengagumi potensimu. Ini normal. Meskipun saya mungkin terdengar realistis ketika saya mengatakannya, tetapi begitulah cara dunia bekerja. Selalu dikatakan bahwa hubungan yang hanya didukung oleh manfaat tidak akan bertahan lama. Namun pada kenyataannya, mereka yang tidak memiliki manfaat di dalamnya biasanya akan menjadi lebih rapuh. Ada keseimbangan dalam hal ini. Keseimbangan antara persahabatan dan manfaat. Saya dapat menjamin Anda bahwa saya akan melakukan yang terbaik untuk mempertahankannya. Seorang lelaki tua memandang King Sui dan berkata sambil tersenyum. Aku bisa mengerti apa yang kamu maksud dengan itu. Bahkan, saya setuju dengan apa yang Anda katakan juga. Sahabat dimaksudkan untuk saling membantu. Lebih jelasnya, ini adalah cara mengambil keuntungan dari satu sama lain karena kita berguna satu sama lain. Sepanjang hidup kita, kita tidak bisa mengatakan bahwa kita memiliki waktu yang lama untuk hidup, juga tidak sesingkat itu. Tidak ada yang mau membuang waktu mereka untuk orang yang tidak berguna. Di antara pria, perasaan dipupuk dari hal-hal seperti ini, seiring waktu, hubungan kami berkembang dengan manfaat awalnya karena intinya akan berkembang menjadi perlahan-lahan memandang manfaat sebagai kurang penting. Saat itulah kami tahu hubungan kami telah membaik. Masyarakat dari inkarnasi King Sui sebelumnya lebih keras daripada masyarakat tempat dia berada sekarang. Selanjutnya, selama waktu ini, berita tentang King Sui berada di dinasti perkasa suci dan hubungannya dengan klan Tang dan Qin King Manor seolah-olah memiliki sayapnya sendiri dan menyebar dengan kecepatan cepat. Selama ini, Qin King Manor cukup jujur di dinasti Qin besar. Mereka tidak pernah berbagi hubungan dekat dengan orang lain secara pribadi. Masalah utamanya adalah bahwa Qin King Manor selalu menjadi anggota klan kerajaan, atau setidaknya, bagian dari klan kerajaan. Tetapi insiden dengan klan Gu telah membuat Qin King Manor menyadari bahwa hubungan antara klan kerajaan dan istana Qin King agak unik. Qin King Manor sedang digunakan oleh klan kerajaan, tetapi mereka tidak akan keberatan jika mereka menghilang dan juga tidak akan banyak mempengaruhi klan kerajaan. Sebelum ini, ketika King Sui masih di Qin King Manor, Pak Tua Qin telah menyebutkan tentang masalah ini sebelumnya. Sejak klan kerajaan melakukan hal seperti ini, Qin King Manor juga mulai merencanakan sesuatu sendiri. Mereka tidak bermaksud untuk menggertak orang lain, tetapi ketika seseorang ingin mencoba, setidaknya mereka memiliki kekuatan untuk melawan. Ini untuk membela diri. Pada saat berita menyebar, klan kerajaan dinasti Qin besar juga telah disadarkan bahwa hubungan mereka dengan Qin King Manor telah membuat peningkatan besar. Klan Tang bukan klan. Itu adalah sebuah lingkaran. Qin King Manor hanya bergabung untuk menjadi bagian dari lingkaran. Ini juga menunjukkan betapa klan Tang memandang King Sui. Meskipun lingkaran ini mungkin tidak besar, klan Tang dianggap sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab utama di dalamnya. Awalnya, orang-orang di antara lingkaran ini sebagian besar terdiri dari klan yang terpencil, tetapi kemudian klan Tang mulai menampakkan diri dan muncul ke permukaan. King Sui juga menghabiskan waktu berjalan-jalan melihat klan lain. Kesimpulannya, dia cukup puas dengan hal-hal yang dilihatnya. King Sui tidak pelit tentang hal itu. Dia memberi klan Tang beberapa pil obatnya. Itu bukan untuk menyanjung mereka, itu adalah salah satu caranya mewakili kekuatannya. Itu untuk memberitahu mereka bahwa dia tidak hanya memiliki kekuatan yang layak, dia juga memiliki keterampilan unik dalam memurnikan obat-obatan.
Tanpa sadar, waktu 1 bulan telah berlalu. King Sui sudah ada di sana menunggu wanita di restoran sejak pagi. Dari waktu ke waktu, dia akan mencarinya dengan harapan dia bisa melihat sosok yang dikenalnya. Saat itu hampir tengah hari, meskipun dia tidak berhasil melihat wanita itu, ini masih sangat pagi dan King Sui sangat sabar. Bahkan jika waktu yang ditentukan adalah setelah 1 bulan, terlambat 1 atau 2 hari adalah hal yang normal. King Sui berharap dia bisa bertemu dengannya hari ini. Bagi para pejuang, janji sangat penting. King Sui takut wanita itu tidak akan bisa mengenalinya, oleh karena itu, hari ini, dia memalsukan penampilannya sebagai pria paruh baya lagi. Segera, itu sudah siang. King Sui sudah berada di sini sepanjang pagi. Kerumunan bisa terlihat masuk dan keluar dari penginapan panjang umur sejahtera. Dia sendirian menikmati minumannya di sana. Untuk sesaat, dia merasa seolah-olah dia telah melupakan semua yang seharusnya dia lakukan. Tiba-tiba, King Sui berbalik dan melihat sosok yang dikenalnya di tangga. Orang itu segera mendekatinya ketika dia melihat area ini. Wanita itu masih membawa aura misterius bersamanya seperti biasanya. Aura yang dia bawa tidak menyerupai jenis yang seharusnya dimiliki manusia, menyebabkan King Sui bingung dengan apa yang dia rasakan. Meskipun dia sedikit bersemangat, dia juga sedikit takut pada saat yang sama. Manusia sering kali memiliki ketakutan terhadap hal-hal yang tidak dapat mereka pahami, terutama yang berkaitan dengan roh atau hantu. Dalam inkarnasi sebelumnya, King Sui dulunya adalah orang yang tidak percaya pada hantu. Tapi sekarang dia ada di sini, segalanya berbeda karena semua yang dia pahami tidak berlaku untuk tempat ini. Meskipun dia sadar bahwa hantu tidak ada, jika hantu itu muncul suatu hari nanti, itu akan tetap menjadi pengalaman yang sangat menakutkan. King Sui tidak pernah berpikir bahwa ini akan tiba-tiba muncul di pikirannya sekarang, menyebabkan dia merasakan rasa dingin di tulang punggungnya. Wanita itu mengenakan topi bambu berbentuk kerucut yang menutupi seluruh wajah dan lehernya. Namun, bahunya yang terbuka seperti pisau. Dia memiliki tubuh yang bulat dan ramping. Itu cocok dengan sebutan memiliki sosok tubuh iblis. Meskipun tubuhnya bulat, itu tidak sampai disebut gemuk. Dalam pengertiannya, dia berpengetahuan luas di tempat yang tepat. Misalnya, nya sangat besar hingga mendorong pakaiannya ke depan. Mereka tidak terlalu besar. Terkadang, bukan karena semakin besar, semakin baik. Itu harus memiliki bentuk yang tepat dan ukuran yang sesuai untuk itu. Dalam perspektif King Sui, wanita itu berhasil memenuhi hal itu. Mereka berada pada ukuran yang tepat, menyebabkan kecantikannya secara keseluruhan mencapai puncaknya. Pakaiannya berhasil menutupi lekuk indah di sekujur tubuhnya, meski hanya sebagian. Di antara setiap langkah yang dia ambil, rasanya seperti ada jejak api yang memikat di sekelilingnya. Dia secara keseluruhan, seperti ramuan teratai salju. King Sui tercengang. Alasannya karena dia bisa merasakan aura wanita itu sangat kacau. Itu sudah mencapai titik yang cukup berbahaya. Dia nyaris tidak bisa mengendalikannya. Jika suatu hari, dia kehilangan kendali dan membiarkan auranya terus menjadi sangat kacau, dia mungkin dalam bahaya. King Sui berdiri. Pada saat ini, wanita itu sudah tiba. King Sui tersenyum dan berkata, "Saya baik-baik saja. Saya berhasil sampai di sini hari ini." Petik 2. Bagaimana keadaan di pihakmu? King Sui memberi isyarat padanya untuk duduk. Ya, aku sudah selesai dengan tugasku di sini. Semuanya baik-baik saja sekarang. Aku bisa membawamu ke sana. Oh, benar, kenapa kamu tidak mengungkapkan wajah aslimu ke publik? Suara wanita itu terdengar manis dan jelas, seperti biasanya. Oh, kamu berhasil melihatnya. Pada hari itu, aku bertemu denganmu dengan wajah ini. Alasan kenapa aku tidak menunjukkan wajahku yang sebenarnya adalah karena aku takut kamu tidak akan bisa mengenaliku. Bagaimana Anda tahu bahwa ini bukan penampilan saya yang sebenarnya? King Sui tersenyum dan bertanya. King Sui sudah memiliki jawabannya sendiri jauh di dalam hatinya. Dia mungkin benar-benar teman Ye Jiange. Apakah kamu akan percaya padaku jika aku memberitahumu bahwa aku pernah melihatmu sebelumnya? Suara wanita itu membawa sedikit niat untuk tersenyum. Saya tidak berpikir Anda telah melihat saya secara langsung. Kemungkinan besar Anda telah melihat saya dari gambar sebelumnya. Petik 2. Yah, kamu benar tentang itu. Pada saat wanita itu selesai berbicara, tubuhnya bergetar dan dia hampir jatuh. King Sui secara naluriah maju untuk menarik lengannya. Begitu dia melakukannya, dia bisa merasakan aura kekerasan yang melonjak di dalam tubuhnya.